Di mana ini? Di mana tempat tidurku? Tanganku? Kakiku? Di mana? Lin Bai mendengar nyanyian. Arahkan pandangannya ke sana. Seorang perempuan membelakanginya. Berdiri di depan lemari pakaian terbuka. Dia hanya pakai gaun tidur rendah tipis tanpa lengan. Ulah Lin Bai gemetar. Dia tidak pakai pakaian dalam. Perempuan itu tak menyadari keberadaannya. Bersenandung. Mengambil kotak. Dia berbalik santai. Depan gaun tidurnya terbuka. Leher gaun sangat rendah. Gerakan perayunnya. Lin Bai merasa lidah ularnya terbelit. Setelah melihat wajah perempuan itu, mata ular Lin Bai membelalak lebar. Lin Ruoksu. Ini Lin Ruoksu. Aku jadi hewan peliharaan Lin Ruoksu. Hai kalian kecil, sudah bangun ya? Siap tampil di kamera. Nanti aku kasih makanan enak. Jangan lihat yang tidak pantas. Inikah bunga kampus polos di kampus dulu? Diam-diam ternyata sevulgar ini. Gaun tidur ini beneran, ya? Bahannya dikurangi sampai keterlaluannya, dan tidak pakai dalaman. Dasar jahat. Tunggu, aku sekarang ulah. Lihat-lihat dikit nggak apa-apa. Hehe. Lin Ruoksu memulai siaran langsung. Dia mengangkat 2 kotak kaca ke depan kamera. Memperkenalkan pada netizen. Haha, nggak mungkin lah. Xiao Bai kan jantan. Sekarang waktunya memberi makan 2 anak ini. Lin Ruoksu mengambil penjepit. Mengambil dari freezer kulkas kecil 2 ekor. Anak tikus putih kecil berwarna merah cerah. Memasukkan tikus-tikus itu ke kedua kotak. Lin Ruoksu, jauhkan barang menjijikkan ini. Aku baru reinkarnasi. Lihat Dewi ganti baju 2 pukulan sekaligus. Berani kasih makan ini. Aku mau bio luo sifen, ayam goreng, daging merah, air soda, sialan. Lo Xiao Bai, kenapa tidak makan? Kan sudah lama tidak makan. Ayo yang baik, makanlah. Nanti tidur, tumbuh besar. Pergi sana, jangan macam-macam denganku. Benda ini tak berbulu, kulit kuning. Lihat aja ini. Baiklah, mungkin belum terbiasa. Kita biarkan dulu dia. Hai teman sekelas lama, tak kusangka bertemu lagi dalam keadaan begini. Memang lebih seksi dibanding waktu kuliah. Tapi aku lapar melihat tikus merah itu. Kok mulai tercium harum ya? Tidak, Lin Bai, di mana harga dirimu? Aku lapar. Untungnya tidak terasa rasanya. Suara mesin dingin terdengar di kepala Lin Bai. Dapatin poin energi spiritual. Sistem diaktifkan. Inisialisasi sistem selesai. Sedang memuat. Pemuatan selesai. Pakai info pemain. Panggilan Lin Bai. Spesies King Snake. Kelas rendah. Bumi level 1. Skill Belit mencekik LV 1. Indra pensiuman LV 1. Bakat Mengindra energi spiritual I 10%. Kekuatan permata. Papa System, akhirnya kau datang. Kau datang juga. Langit tak tega, tinggalkanku. Langit tak tega meninggalkanku. Cepat beritahu, cara kembali jadi manusia. Atau setidaknya buat aku bisa bicara. Baiklah, ada sistem lebih baik daripada tidak. Makan untuk dapat energi spiritual dan naik level. Mengerti? Tingkat kekenyangan baru 10%. Aku masih bisa makan. Pemilik, aku lapar. Tambah 10 ekor lagi. Lin Ruoksu tidak menyadari reaksi Lin Bai. Setelah siaran langsung di malam hari, Lin Bai terbangun lapar. Ia coba keluar kotak kaca, cari makan. Lin Ruoksu tak bisa tidur karena panas. Bosan, ia menggesek ponselnya. Lin Ruoksu heran postingan sering muncul. Konten terkait. Ia ingin mengkliknya lagi, tapi postingan itu tak bisa diakses. Tiba-tiba suara gesekan terdengar dari ruang tamu. Ini menarik perhatiannya. Pasti ada salah satu hewan peliharaannya yang tidak tenang. Xiao Bai, kenapa kamu? Penjaga kotoran, cepat, bawakan aku makanan. Aku lapar. Lin Luoxue, bisakah kamu lebih menjaga penampilan? Pakai bajumu dengan benar. Xiao Bai, kenapa? Apa kamu lapar? Xiao Bai, tadi kamu mengangguk? Astaga Xiao Bai, kamu mengerti perkataanku. Lin Ruoksu pakai pinset, jepit bayi tikus putih beku, lalu taruh depan Lin Bai. Cepat makan Xiao Bai. Masih lapar? Kalau lapar, anggukan kepala 2 kali. Xiao Bai pintar sekali. Lin Ruoksu laki kecil membawa kantong belasan tikus putih beku, menyerahkannya. Ia mulai memberi makan Lin Bai. Lin Bai rakus melahap tikus. Perutnya mengembang cepat. Lin Bai membuka panel sistem, memeriksa informasi pribadinya. Haha, sekarang bisa naik level. Lin Bai berevolusi. Tubuhnya berganti kulit. Lin Ruoksu melihat Lin Bai diam. Lalu, ia mengabaikannya dan memandang ular hijau. Xiao King, kamu bisa mengerti ucapanku. Kalau mengerti, anggukan kepala. Sepertinya Xiao Bai adalah kasus khusus. Lin Ruoksu mengantuk. Ia matikan lampu, tidur lagi. Evolusi selesai. Anda telah berevolusi menjadi ular raja mutasi. Membangkitkan skill suntikan taring berbisa. Hah, ular raja mutasi. Aku sekarang berbisa. Pergantian kulit kali ini menyebabkan mutasi. Lin Bai merasakan perubahan pada tubuhnya. Tubuhnya membesar lebih dari 2 kali lipat. Kekuatannya juga meningkat. Inderaku meningkat. Aku bisa merasakan makhluk hidup dalam 100 meter. Ia mulai membayangkan evolusi di masa depan. Dia memperhatikan kolom bakat pada panel sistem. Lin Bai menganalisis ular hijau, tapi tidak ada respons. Ular hijau ini bukan spesies mutan. Tiba-tiba, suara Lin Ruoksu terdengar. Xiao Bai, kamu sudah bangun. Xiao Bai, apa ini khayalanku? Kok kamu lebih besar? Kemarin kamu dan Xiao Qing sama besar.
Tidur sebentar. Sudah besar? Kamu perlu periksa mata. Bukankah bedanya sudah jelas? Aku menang internal. Boleh dong? Lin Bai mengangguk pada Lin Ruoxue, menunjukkan ia lapar. Lin Ruoxue paham, langsung memberinya makan. Kemudian ia pergi bekerja. Pulang kerja malam, Lin Ruoxue membeli akuarium besar untuk Lin Bai, sebagai rumah baru Xiao Bai, memulai siaran langsung. Aku tidak tahu Xiao Bai kenapa. Beberapa hari ini, dia sudah makan puluhan tikus. Xiao Bai tidak boleh muncul di layar lagi. Agak menyeramkan. Jangan menimbulkan kepanikan. 10 hari berlalu lagi. Setiap hari Lin Bai makan kenyang. Energi spiritual terkumpul 1000 poin. Lin Bai mulai pergantian kulit baru. Evolusi Trisium. Dia tidur nyenyak. Lin Ruoxue membangunkannya. Xiao Bai, kamu ganti kulit lagi. Kamu makin besar lagi. Ini luar biasa. Apakah kamu siluman? Lin Bai melihat tubuhnya membesar. Penasaran, dia membuka panel sistem. Lilit, sensor, taring berbisa naik level. Kekuatannya makin dahsyat. Skill pasif correct. Tidak takut tergigit sendiri. Lin Bai puas dengan evolusi ini. Dia menguji kekuatan barunya. Lin Bai mencoba mendorong tutup akuarium. Kali ini dia berhasil membuka celah. Kekuatannya segitu besar, aku bisa kabur sekarang. Di sini ada makanan, minuman, dan cewek cantik. Pemilikku baik, tinggal di sini. Hidup enak menyenangkan. 1000 tikus? Bahaya, sampai harus makan tanah nanti. Pengin makan anak ayam buat ganti rasa. Lin Bai beristirahat malam itu. Tiba-tiba mencium bau aneh. Paket XP special, lebih lemah dariku. Gas. Lin Bai mengangkat lidahnya. Lidah ularnya bergerak cepat. Mengunci posisi. Mendorong tutap. Merayap keluar akuarium. Menerobos celah jendela dapur. Seperti kilat putih, ia meluncur ke hilir. Di sudut kompleks, dekat tumpukan sampah yang diterangi bulan, seekor tikus hitam raksasa sebesar kucing sedang melahap bangkai kucing oranye. Lin Bai menyusuri semak dan taman di kompleks. Merayap keluar dari bayangan semak. Matanya mengunci tikus itu. Gila, tikusnya gede banget. Tikus makan kucing? Ini terbalik dunia. Tikus itu merasakan ancaman. Dia berbalik cepat. Mengeluarkan desisan nyaring. Taringnya mengarah ke Lin Bai. Ayo, tikus kecil, kuburu kau. Lin Bai tiba-tiba melesak, seperti anak panah meluncur ke tikus. Tikus itu menyerang ganas. Lin Bai menghindar dengan lincah. Lidahnya menyambar seperti cambuk. Menggigit tepat di perut samping tikus. Tikus itu menjadi kesakitan. Dia mengamuk. Memutar kepala. Pakai gigi serinya. Menggigit tubuh Lin Bai dengan keras. Rupanya aku segitu kuatnya. Tikus kerakunan terbungkai. Lin Bai menelan tikus mati itu. Dapat tuan energi spiritual. Dengan menelan, dapat skill tikus bergigi pisau. Monshogoti level 2. Lin Bai sudah mencerna tikus itu. Bosan, dia berenang di akuarium. Tiba-tiba menengok ke arah kamar Lin Ruoxue. Senyum nakal mengembang di bibirnya. Lin Bai menyelinap ke kamarnya. Dia mentongkak. Melihat Lin Ruoxue tidur. Dia tidur lelap. Wajahnya tenang. Napasnya teratur. Lin Bai merayap cepat ke meja samping tempat tidur. Mendekatkan lidah ke ponsel Lin Ruoxue. Terlahir kembali setengah bulan. Belum pegang ponsel. Aku kesepian sekali. Lin Bai memutar lidahnya. Menyentuh ponsel. Membuka kunci sandi gestur. Buka aplikasi tanya jawab. Masukkan pertanyaan. Tolong, aku jadi ular. Bagaimana kembali ke bentuk semula? Segera. Ini darurat. Salah limbah nuklir Jepang. Katanya, ternyata tidak ada yang percaya. Lin Bai bosan menelusuri trending. Tiba-tiba berhenti. Makhluk aneh sepanjang ratusan meter. Dia mengkliknya. Melihat foto kabur laut dalam. Tentakel raksasa. Penghisapnya sebesar baskom. Kumicumi raksasa. Hanya belasan meter. Jelas melebihi ukuran normal. Jika spesies, mengerikan sekali. Bisakah peluru membunuhnya? Ia melihat komentar. Tiba-tiba halaman di-refresh. Dihapus. Dia langsung ganti mesin pencari. Kata kunci. Makhluk raksasa. Laut dalam tak dikenal. Ternyata semua laporan serupa diblokir. Banyak terjadi dalam sebulan terakhir. Dunia benar-benar sedang berubah. Tidak boleh. Harus mempercepat peningkatan level. Menjadi lebih kuat. Baru bisa melindungi diri lebih baik saat krisis datang. Memakan tikus lab terlalu lambat. Alis Lin Ruoxue berkerut. Wajahnya cemas. Pertumbuhan Xiao Bai terlalu cepat. Apakah ini terkait cerita misteri di internet? Lin Ruoxue memikirkan Xiao Bai dan Xiao Qing. 2 minggu, Xiao Bai sudah 2 meter. Dia mengcari info di internet, tapi tak ada ular tumbuh secepat ini. Ditambah, desas-desus makhluk aneh di internet. Pikirannya kacau. Xiao Xue! Lin Ruoxue menoleh ke suara dan melihat Zhao Yuqian. Manajer Zhao, kenapa Anda di sini? Mengunjungimu. Sekalian bahas proyek. Bagaimana Anda tahu alamat rumahku? Tanya rekan kerjamu. Xiaoli, Apa urusan proyeknya? sudah di bawah rumahmu. Tak ajak naik. Mari kita bicara pelan-pelan. Tidak perlu, bicara di sini saja. Inikah sikapmu terhadap klien? Lin Ruoxue menunduk ragu-ragu. Baiklah, naiklah. Zhao Yuqian anak orang kaya, juga playboy. Meski membencinya, karena status pria itu, Lin Ruoxue tak berani menyinggungnya. Terpaksa mengundangnya masuk. Di dalam akuarium, Lin Bai mengangkat kepala, memandang pintu. Si tukang pupuk pulang. Ada orang lain bersamanya. Lin Ruoxue dan Zhao Yuqian masuk ruangan. Zhao Yuqian melihat akuarium, mendekati Lin Bai. Xiao Xue ternyata pelihara ular. Yang putih ini cantik. Cantik apanya? Rasakan ini. Lin Bai menerjang ke depan, kepalanya menghantam kaca. Zhao Yuqian kaget. Dasar galak. Manajer Zhao, jangan ganggu dia. Mari bahas proyek. Zhao Yuqian duduk di sofa, menepuk-nepuk tempat duduk. Matanya tak lepas dari Lin Ruoxue. Duduklah. Xiao Xue, kenapa buru-buru? Panggil nama lengkapku. Lin Ruoxue. Lin Bai melotot, menjulurkan lidahnya. Kau jelas punya niat jahat. Jangan macam-macam. Xiao Xue, sayang kamu. Jangan dingin seperti ini.
Maaf, aku tak suka padamu. Jangan sok suci. Kau cuma mau uang bukan? Sebut saja harganya. Zhao Yukian, jangan lancang. Rumahku tak menerimamu. Pergi, atau ku telepon polisi. Zhao Yukian mencengkeram dengan Lin Ruoxu, mendorongnya ke sofa. Dasar kurang ajar. Lepaskan, ini kejahatan. Kejahatan. Sebentar lagi, dunia akan kacau. Hukum tak ada artinya lagi. Hari ini, kau harus menuruti. Mau tak mau harus. Di dalam akuarium, Lin Bai menyipitkan mata, pupilnya mengecil seperti jarum. Ku kali mati. Lin Bai meluncur dari akuarium, menerjang Zhao Yukian, menggigit pinggang pria itu. Apa yang menggigitku? Ia melihat ular putih di pinggangnya. Bajingan. Tangannya mencoba menangkap Lin Bai. Lin Bai melepas gigitan, meluncur ke lantai, masuk ke bawah sofa. Keluar. Dari bawah sofa, Lin Bai tiba-tiba muncul. Zhao Yukian ketakutan, ia menggigit hidungnya. Zhao Yukian berjinjit sambil pegang hidung. Hidungku. Hidungku. Ini pasti ular berbisa. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Zhao Yukian kabur keluar. Sebelum pergi, ia masih sempat mengancam. Kau akan menyesal. Lin Ruoxue limbung di sofa. Jiwanya masih bergetar. Air mata mengalir tanpa suara. Di dalam akuarium, Lin Bai melingkar rapi. Matanya menatap satu arah. Penanda feromon sudah dipasang. Kota Dajiang tak sebesar itu. Kau tak bisa kabur. Nanti bertemu, ku habisi nyawamu. Agar Lin Ruoxue tak kena masalah, Lin Bai tak meracuni Zhao Yukian, tapi ia menandainya dengan feromon, agar mudah dilacak nanti. Bunuh dia. Lin Ruoxue tersadar. Bangkit dari sofa. Dengan mata merah, ia menghampiri akuarium. Dasar perempuan bodoh polos. Wanita tinggal sendiri. Berani bawa pihak pulang. Untung ada aku di sini. Kalau tidak, apa yang kau lakukan? Lin Ruoxue membuka tutupnya. Dengan lembut mengangkat Lin Bai. Memeluknya erat-erat. Xiao Bai, terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tahu kau pintar, tapi tak kusangka. Kau pasti ketakutan. Cara ini lumayan nyaman. Jangan berhenti. Ke kiri sedikit. Xiao Bai, apakah kau dewa ular? Seperti kisah Bai Shenyangzi, 500 tahun lalu, ku selamatkanmu, tak sekarang kau balas budi. Benar kan? Kau terlalu banyak nonton legenda ular putih. Aku teman sekelasmu. Teman sekelas. Ia menatap Lia Lin Ruoxue. Refleks menjilatnya pelan. Xiao Bai, apa maumu? Lin Ruoxue yang masih syok dipenuhi rasa syukur kepada Lin Bai. Manusia dan ular berpelukan dalam kesunyian ruang tamu. Kehangatan aneh mengisi kerapuhan pasca. Malam hari, Lin Bai berkeliaran di semak-semak luar perumahan. Tiba-tiba dia berhenti. Dia memandang kejauhan. Zhao Yukian, muncul di jangkauan persepsiku. Tunggu aku yang akan mengakhirimu. Lin Bai tiba di tanah kosong, dekat bangunan terbengkalai. Di hadapannya ada dua orang. Yang satu Zhao Yukian, satunya lagi pria, bermasker bawa koper. Lin Bai menyelinap mendekati mereka. Makhluk anomali muncul di depan. Dia makhluk anomali. Lin Bai menggunakan kemampuan insight pada pria bermasker. Apakah Tuan Zhao membawa emasnya? Jangan lupa aku hanya mau emas. Emasnya ada di mobil. Pria bermasker tersenyum. Dia meletakkan koper dan membukanya. Dari dalam dia mengambil suntikan. Ini tangkapan kami. Monster level 4 di Sungai Tianshui. Dulu, ikan mas penelan api berlapis emas. Dimurnikan perusahaan kami, barang berkualitas tinggi. Setelah suntik ini, dengan latihan, Anda bisa jadi paranormal elemental tingkat 1. Mampu mengendalikan api. Pria bermasker mengulurkan tangan kanannya. Ujung jarinya tiba-tiba menyemburkan percikan api. Percikan api melesat, meledak di beton, membuat lubang kecil. Penasaran apakah api ini bisa menembus pertahananku? Bagaimana, Tuan Zhao? Teus menyuntik. Setelah 10 suntikan, Anda bisa mencapai levelku, paranormal tingkat 2. Era baru segera dimulai. Tidak ingin Anda di depan era baru ini? Pria bermasker minyuk, jari berasap dengan mulutnya. Deal. Sementara itu, Pria bermasker pergi. Hanya tersisa Zhao Yukian, merokok dan menelepon. Lin Bai manfaatkan kesempatan ini untuk merayap ke mobilnya. Zhao Yukian menutup telepon. Kembali ke mobil dan pergi. Zhao Yukian sedang menyetir. Diserang Lin Bai, melompat dari kursi belakang. Zhao Yukian kesakitan. Mobil tak terkendali. Terjun ke sungai Tianshui. Lin Bai keluar mobil. Melayang di air. Menatap mobil tenggelam. Selamat tinggal, Tuan Zhao. Dekat muara sungai Tianshui, Lin Bai melesat bagai panah air. Persepsi bau LV3 aktif penuh, menyapu jalur. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti. Dia menatap ke satu arah di dasar sungai. Ekspresinya waspada. Haha, ketemu. Lubang hitam legam di pasir. Lin Bai menatap mulut gua serius. Belut listrik besar, tampak samar di gua. Lin Bai berenang hati-hati. Mendekati mulut gua. Saat hanya setengah meter dari mulut gua, dia berhenti. Sekarang, Lin Bai. Dia tiba-tiba menyambar, menerjang masuk ke lubang. Lin Bai menggigit tubuh belut listrik itu, lalu segera kabur. Berhasil, buruan pergi. Belut listrik terjaga kesakitan, tubuh besarnya menggeliat, dan keluar dari gua. Saat itu, Lin Bai sudah menjaga jarak puluhan meter dari belut listrik. Begitu keluar gua, belut listrik langsung jatuh. Tubuhnya berkilauan biru, ikan di sekitarnya mati tersengat listrik. Lin Bai juga merasakan mati rasa. Dia menoleh melihat belut listrik. Untung gua lari cepat. Nanti jadi ular panggang. Lin Bai berenang ke tepian. Dengan was-was, dia menatap jaring listrik biru berkedip bawah air. Penuh konsentrasi. Dia rasakan aura belut listrik. Lin Bai kembali menyelam sampai di dasar sungai. Dia menemukan belut itu sudah mati, terbaring diam di dasar sungai. Makanan enak siap disantap. Makan besar di dasar sungai. Perut Lin Bai mengembung seperti bola. Dia berbaring puas. Tulang belut di sampingnya. Mendapat tikmu lecicik energi spiritual. Kamu menelan belut listrik hitam. Dapat Hui Target. Karena target memiliki 2 skill. Sengatan listrik dan gigitan. Pilih salah satu skill. Aku pilih skill sengatan listrik. Skill berhasil diperoleh sengatan listrik LV3. Kamu bisa mengeluarkan arus listrik ke dia 9 volt. Serang musuh.
Lin Bai fokus. Ujung ekor ularnya bersih. Dengan percikan listrik biru kecil. Hahaha, gua juga bisa nyetum sekarang. Kriteria evolusi tercapai. Ingin berevolusi? Tidak, beresiko ganti kulit di tempat sepi begini, tidak aman. Lin Bai merayap masuk ke rumah lewat jendela di tengah malam. Dia ke kamar Lin Ruoxu. Melirik Lin Ruoxu terlelap. Dia kembali ke akuarium. Mulai proses evolusi, mulai. Seluruh tubuh Lin Bai berpendar dengan cahaya energi. Tubuhnya menggeliat dan berguling-guling, ekspresinya kesakitan. Dalam kegelapan pekat, sepasang mata ular perlahan terbuka. Sempit sekali. Lin Bai merentangkan tubuhnya. Suara retakan keras terdengar di telinganya. Kulit ular yang terlepas menyerupai kepompong. Dia mengulurkan tubuhnya. Kulit ular itu terkoyak. Lin Bai merayap keluar. Seluruh tubuhnya berkilauan perak. 亲开的 Kenya, 0%. Semua kemampuan berevolusi, pendeteksi aroma berevolusi menjadi persepsi spiritual. Coba sekarang. Luar biasa. Sejelas siaran langsung, aku semakin hebat. Hahaha. Sementara itu, Lin Ruoxu berdiri di luar akuarium. Memandangi Lin Bai terkejut. Xiao Bai, kamu kembali? Lin Bai menatap Lin Ruoxu dengan lancar. Merayap keluar dari akuarium. Tubuh sepanjang 3 meter itu melilit tubuh Lin Ruoxu. Lin Ruoxu membelai tubuh Lin Bai. Wajahnya penuh keheranan. Kamu bertambah besar lagi, Xiao Bai. Kalau terus membesar, rumah ini tak akan muat menampungmu. Jangan mengendap-endap keluar lagi. Lin Bai mengangguk penurut. Baik sekali. Ini hadiah tikus untukmu. Ah, tidak perlu, lupakan saja. Aku sudah tak makan tikus kecil. Tapi demi Lin Ruoxu, Lin Bai tetap makan tikus itu. Sebagai anak panti asuhan, perhatian Lin Ruoxu membuat Lin Bai merasa hangat. Pengalaman beberapa waktu ini memberinya sensasi seru. Tegang, perlahan terbiasa. Dengan fakta menjadi ular, Lin Bai melingkar di tepi balkon lantai 7. Tubuhnya sedikit melengkung. Matanya menatap ke kejauhan. Saatnya berburu. Melesatlah. Lin Bai seperti pegas putih meluncur deras. Ular di bawah sinar bulan. Membentuk garis lengkung keperakan. Mendarat di seberang. Atap gedung, puluhan meter. Haha, Spider-Man saja kalah. Ini baru disebut wall running sejati. Kilatan putih menyambar. Di antara gedung tinggi. Cepat bagai peluru. Gadis dari pasangan di bawah. Menengadah Lin Bai melayang. Sayang, lihat, ada ular terbang di langit. Bualan, matamu yang bermasalah. Mana ada ular bisa terbang? Ular? Di luar kaca, ular putih besar sekali. Lin Bai menundukkan kepala. Menjulurkan lidahnya. Ketemu. Pekerja kantoran mengeluarkan ponsel. Inggi memotret. Lin Bai sudah menghilang. Malam gelap. Lin Bai berburu. Melintasi kompleks grup Tang. Indra tiba-tiba mendeteksi aura aneh di basement grup Tang. Dia melesat ke sana. Basement grup Tang remang-remang. Kakek Tang Huaiwan menuntun Tang Xingyue menuju mobil mewah diikuti 2 pengawal. Kakek, malam ini tak mau pulang asrama. Besok tak mau latih kungfu. Xiao Yue. Xiao Yue ya, era kebangkitan energi spiritual langka 100 tahun. Zaman keemasan kebangkitan ilmu bela diri. Kamu jenius keluarga Tang. Sebelum 30 tahun, berpotensi capai tingkat Xiantian. Kamu harapan terakhir keluarga. Jangan lengah. Tang Huayuan, pendiri kelompok usaha Tang, 50 terkaya di benua timur, ahli bela diri. Dia menaruh harapan keluarga pada cucu perempuannya, 12 tahun. Situasi dunia kini, era energi spiritual bangkit, ahli bela diri timur, pemilik darah aneh barat, makhluk gaib pun bermunculan. Tang Huayuan sadar posisi keluarganya rapuh. Dia berpesan tegas pada Tang Xingyue, hanya dengan meningkatkan kekuatan kita bisa bertahan. Mendorongnya berlatih giat. Di balik bayang-bayang, Lin Bai mengamati Tang Huayuan. Asyik mendengarkan. Banyak informasi. Dunia ini benar-benar telah berubah drastis. Rupanya, inilah 2 orang ini. Sebagai jiwa manusia, Lin Bai tak mau makan orang untuk naik level. Hanya dari kakek ini, dia mendengar sesuatu menarik. Itu sebabnya dia tidak pergi. Tapi kek, aku baru 12 tahun. Waktu tidak menunggu, dasar anak bodoh. Sudahlah, besok kamu boleh istirahat. Yes, terima kasih kek, kek yang paling baik. Lau Liu Puleng, malam ini tak ke pusat latihan. Pandangan ragu Tang Huayuan seketika menjadi tegas. Pandangan tajamnya tertuju pada sopir. Ketiganya berdiri dengan ekspresi datar. Suara aneh terdengar dari mulut mereka. Kau bukan Lau Liu. Siapa kau? Lau Liu tersenyum dengan sudut mulut yang tak wajar, seolah ada yang menggeliat di bawah kulitnya. Pakaian Lau Liu dan 2 bodyguard. Pakaian mereka meledak. Brak, 3 uap putih pekat menyembur seperti letusan gunung. Muncrat dari tubuh mereka, seketika memenuhi garasi. Dalam kepulan uap, 3 siluet manusia mengembang seperti balon. Berkembang dan terdistorsi dengan cepat. Tulang-tulang berderak, kulit terkoyak. Makhluk apa ini? Transformasi bergaya Stiampung. Gaya ini tidak sesuai. Uap mulai menghilang. 3 monster triameter mengerikan muncul. Lin Bai terkejut. Sejak awal, dia sudah menganalisis ketiganya. Tapi, sistem tidak memberi peringatan. Tak bisa terlalu mengandalkan sistem. Lin Bai mengerling. Yao Guai, kalian ternyata Yao Guai. Bagaimana bisa Yao Guai ada di kota Tianshui, bahkan menyusup di sekitarku? Siapa yang mengirim kalian? Xingyue, cepat pergi. Pergi dari sini. Semakin jauh semakin baik. Kakek akan tahan mereka. Harapan keluarga Tang padamu. Tidak, kakek, aku juga pendekar bela diri. Aku akan bertarung bersamamu. Gudang bawah tanah grup Tang. Yao Guai, cepat, bawa senjata. Aku serang utama. Aku mengalihkan perhatian. Kau ganggu dari samping. Ingat, menahan mereka berarti menang. Tunggu bantuan. Sayang, tak bawa senjata.
Otot Tang Huayuan menegang. Kekuatan Jing tahap belakang mengelilingi tubuhnya. Telapak Hunyuan, gerakan pertama, penyatuan langit dan bumi. Tinju dan cakar monster bertabrakan. Gelombang energi berterbangan. Mobil-mobil berdenting kena gelombang. Hunyuan membelah langit. Monster kepala babi terlempar, menghancurkan sebuah mobil. Tapi hanya geleng-geleng kepala, lalu menyerang kembali sambil meraup. Tubuhnya sangat kuat. Monster kepala ular menyelinap menyerang. Cakar beracunnya mengait, meninggalkan luka di tubuh Tang Huayuan. Lukanya menghitam. Racun. Sinyue, kakek minta maaf padamu. Sosok mungil Tang Xingyue terlontar saat monster kepala ayam menyerang. Luo Yao dan He Yu menghindar kotak kaca. Tang Huayuan memandang monster babi yang mendekat, lalu menutup mata pasang. Sinar putih menyambar, mengenai monster babi. Monster itu terlempar, menghantam tembok. Retakan muncul di tembok. Tang Huayuan terbelalak, melihat monster babi yang terpental, lalu menatap Lin Bai. Seekor ular, Lin Bai melesat lagi. Ekornya menghantam kepala monster babi. Monster itu terjungkal ke lantai. Pingsan. Monster ular membuka mulut bernanah menjijikkan, menyemburkan cairan hitam ke Lin Bai. Lin Bai menghindar. Cairan itu meleset mengenai tembok di belakangnya. Tembok terkikis membentuk lubang besar. Ekor ular Lin Bai menyala biru bercahaya listrik, menghujam monster lidah. Tersambar listrik, seluruh tubuhnya berloncatan api. Asap hitam mengepul. Monster itu roboh kaku, gosong di sekujur tubuh. Monster kepala ayam itu kira kucang. Makhluk itu berbalik, mengepakkan sayap, lalu terbang menjauh. Lin Bai muncul di atas kepala makhluk itu. Ekor ular melengkung, siap serang, menyambar tubuh monster kepala ayam keras. Monster kepala ayam terlempar ke belakang, hantam tanah keras, debu berterbangan. Kedua orang itu hanya bisa menatap bodoh. Kakek, ular putih ini juga siluman? tidak seharusnya. Bukan, mungkin ini sejenis binatang mistis. Kenapa ular ini menolongku? Lin Bai dan keluarga Tang Huayuan saling pandang bingung. Suasana pun menjadi canggung sejenak. Senior, bisakah Anda berbicara bahasa manusia? Aku juga ingin bisa. Sistem tuan-tuan, bisakah kau berikan kemahiran bahasa ular? Atau telepati? Ular bisu itu sulit. Lin Bai memutar kepala ularnya. Matanya melihat ponsel Tang Xingyue yang jatuh. Dapat tidak? Lin Bai melihat minicate. Ujung ekornya menggulung ponsel, menyodorkannya ke wajah Tang Xingyue yang bengong, menunjuk layar dengan lidahnya. Wah, ular kecil, kau mau aku membuka kunci ponsel? Tang Xingyue mengambil ponsel. Setelah terbuka, Lin Bai menulis di catatan pakai ekornya. Mengetik sangat lincah. Tang Huayuan dan Tang Xingyue memandang ponsel, terpana. Tuan Bai. Silakan bertanya. Tang pasti menjawab semua pertanyaan. Takkan ada yang disembunyikan. Tang Huayuan langsung paham melihat pertanyaan itu. Tuan Bai pertapa senior yang menyepi. Tak paham dunia supernatural masa kini. Senior, ini bukan tempat aman bicara. Kita lanjut di mobil. Saya perkenalkan diri, Tang Huayuan, penerus ke-18 keluarga Tang Sekte Hunyuan. Terima kasih senior, sudah menyelamatkan kami. Jika senior butuh bantuan, sampaikan saja. Hamba pasti bantu sekuat tenaga. Tang Huayuan diam-diam menyusun rencana. Energi spiritual bangkit. Siluman monster muncul, keluarga Tang butuh kekuatan andalan. Tuan Bai yang misterius ini adalah kesempatan emas yang turun dari langit. Tak peduli manusia atau ular, peluk dulu baru bicara. Baik, Tuan Bai. Karena Anda bertanya tentang siluman dan ahli bela diri, saya akan mulai dari era kebangkitan energi spiritual ini. Menurut Tang Huayuan, Lin Bai mulai memahami dunia supernatural. Pengetahuannya semakin bertambah. Pemberdaya supernatural. 4 kategori utama. Ahli bela diri, makhluk mistik, cendekiawan esoteris, dan iblis. Ahli bela diri meningkat kekuatannya melalui latihan keras. Mereka menyerap energi alam semesta. Tingkatannya, pasca bawaan, prabawaan, dan transenden. Makhluk mistik berlatih dengan menyerap esensi matahari bulan. Tingkat mereka level 1 bis 3, di atas level 7 disebut pengubah darah. Menggunakan teknologi, mereka mengekstrak dan menyatukan darah, DNA, gen makhluk mistik ke tubuh manusia. Kadang persilangan manusia hewan untuk kekuatan, tingkatan, serigala tunggal, dan harimau ganas. Iblis ahli bela diri gagal latihan, atau pengubah darah gagal satukan darah makhluk mistik. Mereka kehilangan nalar dan kemanusiaan. Memakan manusia mengembalikan sebagian akal mereka. Jika tak makan manusia lama, bentuk asli mereka muncul. Di tepi jalan terpensi, mobil Tang Huayuan berhenti. Dia menyodorkan kertas ke Lin Bai. Tuan Bai, mungkin ini menarik bagimu. Lin Bai ambil pakai ekor ularnya. Melihat isinya, ada alamat situs dan akun. Lin Ruoxue tidur nyenyak di ranjang. Lin Bai menghadapi ponsel Lin Ruoxue, memeriksa catatan dari Tang Huayuan. Ekor ularnya mengetik di layar ponsel. Situs ini dibangun kolaborasi kekuatan supernatural global. Tujuannya menyediakan platform informasi dan transaksi barang untuk pemberdaya. Makhluk mistik level 3 nanti bisa kita lihat. Sekarang ilmu bela diri diajar via video, sungguh mengikuti zaman. Tapi sebagai makhluk mistik, aku tak bisa latihan ilmu manusia. Sistem ini tak perlu latihan. Lin Ruoxu, boleh ku coba ajarkan? Dengan kekuatanku sekarang, tak perlu lagi menyembunyikan kondisiku. Keesokan paginya, Lin Ruoxu bangun, menguap. Ada yang dingin. Lin Bai duduk melingkar di sampingnya, memandanginya diam-diam. Lin Ruoxu kaget. Dia melesat ke ujung ranjang. Xiao Bai, ngapain kamu di sini? Lin Bai mengambil ponselnya dengan ekor. Ekor itu mengetik cepat di layar. Ditunjukkan ke Lin Ruoxu. Pasti aku masih tidur. Ini mimpi? Bangun, ini bukan mimpi. Lin Ruoxu memandang takjub ke Lin Bai. Suasana hening sejenak. Lin Bai ketik pesan lanjutan.
menunjukkannya padanya. Lin Ruoxue berkedip pelan. Pelan-pelan sadar situasi. Kamu apa sebenarnya? Melihat ekor yang mengetik gesit. Ngetiknya lebih cepat dariku. Lin Bai mengangkat ponselnya. Kalau gitu, Xiao Bai, kamu baik kan? Lin Ruoxue terdiam. Setelah mendapat kepercayaannya, Lin Bai menjelaskan dunia supernatural. Pantes sayang. Akhirnya, banyak penemuan makhluk aneh. Dunia ini tiba-tiba jadi berbahaya. Untung ada kamu, Xiao Bai. Kamu ingin aku belajar bela diri? Ular perak itu mengangguk. Aku mau jadi kuat juga. Malam hari, di atap kafe langit biru, tubuh ular perak itu bergerak di bayangan. Persepsi spiritual aktif. Gelombang energi tak kasat mata menyebar. Mata ular Lin Bai terbuka tiba-tiba. Datang. 3 level 2. Berani-beraninya kalian yang lemah mengincar mutan level 3? Tangka. Pengguna duri beracun. Penghasil hawa dingin. Level 2 mortal tier menengah. Dengan persiapan seperti ini, mau mengantar makanan ke binatang mutan level 3? Di kafe, ketiga orang ini berkumpul. Naik ruling Hongguang tua di luar. Mesin meraung. Mereka melesat. Lin Bai melompat dari atap. Mengejar dari belakang. Kaki gunung. Pinggiran kota. Rem kasar Wuling Hongguang. Pintu terbuka. Di gunung ini, beberapa hari lalu, melihat langsung seorang Chow Fanje level 2 bersenjata, dimakan oleh makhluk besar di dalam sana. Bersenjata pun kalah. Lalu kami, Jangan panik, dia memanggil kami. Pasti sudah ada rencana. Cepat jelaskan taktiknya. Jirah, kura-kuraku, LV2, sangat keras. Menarik perhatian dan menahan pukulan. Ketak Ace, kamu sembunyi. Bekukan dia. Reptil takut dingin, lebah racun. Tusuk dia. Biarkan dia kelelahan sampai mati. Lin Bai melesat ke hutan bagai kilatan putih. Peta hutan terbuka di benak Lin Bai. Titik kehidupan jelas terlihat. Haha, beli satu dapat banyak. Lumayan. Anggap saja ini pembuka. Lanjutkan pembersihan. Lin Bai melesat pergi. Berhenti di hutan. Kenyang, kenyang. Energi spiritual. Tempest Hand. Daging nyamuk pun tetap daging. Ketemu. Sesuatu yang sangat besar. Kadal yang memancarkan aura ganas dan bau darah. Tidur pulas di kedalaman gua. Gua itu dipenuhi tumpukan tulang, termasuk tengkorak manusia. Bau darahnya sangat menyengat. Sudah memakan banyak orang. Auranya hampir menyentuh ambang level 4. Lumayan kuat. Lin Bai mendekati mulut gua dengan diam-diam. Lin Bai berdiri di mulut gua, memandangi kadal. Di dalam, kilau mata ular menyambar. Kadal raksasa tertidur pulas dengan mulut menganga. Bau amis dan lengket, air liur, bercampur darah menetes, seperti air terjun, membentuk genangan kecil di dasar gua. Senjata biologis ini, 800 tahun tak gosok gigi. Tiru aku. Jaga kebersihan. Kadal raksasa Mordor tiba-tiba membuka mata lebar, memandang Lin Bai dengan garang. Ular sialan dari mana ini? Berani mengganggu tidur sang raja. Makan tambahan. Kaki Mordor raksasa mendadak mengeras. Tubuh besarnya cepat menyergap Lin Bai, mengejutkan, menghadapi makhluk raksasa menyerbu. Lin Bai dam, mata ularnya bahkan sedikit berbelas kasihan. Selamat tinggal. Raksasa jorok. 100.000 volt daya penuh diluncurkan. Mordor raksasa melihat Lin Bai menyala biru. Cahaya biru menyergapnya. Matanya melotot kaget. Tubuh Mordor raksasa tiba-tiba kaku. Sisik hitam di seluruh tubuhnya meremang, roboh ke tanah. Mulut, hidung, mata, telinga menyemburkan asap hitam panas. Lawan aku. Kau belum level. Makan. Di hutan pegunungan, 3 orang sedang menuju gua. Sinar biru menyilaukan dari kejauhan. Mereka berhenti. petir ya? Bukan. Ini hari cerah. Arah sarang binatang itu di sana. Ada masalah. Cepat. Cepat periksa. Di dalam gua, Lin Bai melingkari Mordor raksasa. Lidahnya tiba-tiba mengarah ke mulut gua. Rekan datang. Lambat sekali. 3 orang itu terengah-engah sampai di mulut gua. Kepada melihat pemandangan gua. Sudah mati? Siapa? Siapa yang melakukannya? Petir. Dihajar petir. Lin Bai memandang mereka dengan tenang. Pria botak mengerutkan alis, memandang Lin Bai. Jangan-jangan ini ular-ular itu? Nggak mungkin. Binatang mutan level 3 dikalahkan ular kecil? Iya. Lihat bekas sambarannya seperti kena petir. Mungkin ular ini cuma lewat. Lihat tulisan di tanah itu. Ular ini juga mutan. Mutan sekecil ini level 1. Mungkin bunuh mutan sebesar itu? Ngapain dipikirin? Cuma akal-akalan. Usir saja si ular. Nanti mutan level 3 jadi milik kita. Rezeki ada di ujung bahaya. Goblok, takut binatang tak berbulu. Serbu. Botak pakai zirah maju, memimpin serangan. Pria kodok es membuka mulut, menghembuskan kabut beracun, menyerbu dari samping seperti hantu. Tubuh Lin Bai seperti pegas, lenyap seketika. Gak tahu diri. Awalnya mau ampuni. Tapi tak semua supernatural. Sebijak Pak Tang. Bisa dia hak negosiasi. Ayo bermain. Lin Bai melesat, menghilang dari tempatnya. Wah, langsung pakai flash. Tidak sportif. Pria kodok es belum selesai bicara. Lin Bai sudah melilit lehernya. Sedikit ke kanan, kepala kodok es berputar. Matanya mendelik, lalu tumbang. Apa-apaan? Botak, serang dia. Mereka berbalik punggung, siap bertahan. Tapi kemudian, keduanya serentak lari ke mulut gua. Yang lari, lebih cepat selamat. Jangan bunuh. Aku nggak mau mutan itu lagi. Aku tahu kamu bisa mengerti. Maksudku. Tiba-tiba raut wajahnya berubah, menjadi kejam dan licik. Tangannya menyambar ke arah Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat listrik. Tubuhnya berpendar cahaya listrik, lalu menerjang si botak. Dursi lari pontang-panting menyelamatkan diri. Ia melihat kilatan biru putih listrik di belakang. Listrik tegangan tinggi berdesis. Dursi lihat Lin Bai di atas pohon, langsung berhenti tergesa. Jangan pukul aku. Kami bertiga supernatural. Anggota level 2 asosiasi otonom. Anda kalahkan 2 orang. Asosiasi tidak akan tinggal diam. Bahkan monster level 4 pun akan kena batunya. Lepaskan saya tidak akan bocorkan kejadian hari ini. Bagaimana kalau saya bilang, mereka dibunuh monster level 3 itu?
Saya juga tahu lokasi banyak monster. Saya bisa kasih tahu lokasi monster level 3 dulu. Ada di hulu sungai Tianshui, Danau Yanyun. Ada naga babi yang dipuja nelayan sebagai dewa air. Asal Anda bebaskan saya pulang dengan selamat, saya akan beri informasi soal monster level 4. Saya bersumpah demi langit. Lin Bai mengangguk layaknya manusia. Si kepala ular menunjuk ke kaki gunung. Dursi girang bukan main. Tanpa menengok, ia melesat turun gunung. Binatang tetap saja binatang. Pikiranmu terlalu polos. Benar-benar tertipu. Haha, sebenarnya naga babi itu level 4. Biarkan kalian saling serang, gua yang panen keuntungan. Sekali sontap dia monster level 4. Lolos ke level berikutnya bukan mimpi lagi. Satu-satunya level 4 di Tianshui. Nanti, Tiba-tiba, Lin Bai melilit tubuh Dursi. kamu. Bukan melepaskanmu, kamu salah paham. Lin Bai menggeledah 3 orang itu. 3 ponsel ditemukan. Tiba-tiba ia melihat layar ponsel Dursi. Terkirim. Kapan dia mengirim SMS ini? Sampai di tepi sungai Tianshui, ia melemparkan 3 ponsel ke sungai. Semoga berguna. Taik, Wang Control, operator wanita asyik main ponsel. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul. Perempuan itu membukanya. Ekspresi riangnya tiba-tiba berubah serius. Sengat beracun. Orang berbahaya di tingkat 2 itu. Masuk level 8. Kabar buruk. Keadaan darurat. Kode sengat beracun melapor. Di dalam ruang rapat, belasan sosok duduk dengan khidmat. Suasana tegang dan sunyi. Tang Huayuan duduk di posisi depan sebelah kiri. Matanya setengah terpejam, seperti biksu bermeditasi. Beda dengan ketegangan sekitar. Hadirin sekalian, pertemuan darurat ini, tentu kalian pahami tujuannya. Kalian pasti sudah menebak alasannya. Ulah anomali, level 4, terdeteksi di kota Tianshui, dan menyerang salah satu anggota kita. Apakah mayat sengat beracun sudah ditemukan? Mengingat diserang binatang anomali level 4, kemungkinan selamatnya sangat kecil. Saya sudah kirim tim pelacak berdasarkan GPS ponselnya, tapi hasilnya mungkin tidak menggembirakan. Di mana lokasi terakhirnya? Laporan, Ketua. Sinyal terakhir hilang di dekat sungai Tianshui. Yang patut dicatat, sinyal ponsel Guang Bingwa juga hilang di area yang sama. Oh, Berkostum kulit merah menyala ketat, sosoknya seksi. Ekor rubah merah berbulu keluar dari celah di celana kulitnya, bergerak perlahan. kebetulan, aku lihat ada postingan anonim di forum Transcenders. Rencananya berburu binatang anomali level 3 di Tianshui. Jangan-jangan 3 orang bodoh ini nekat menantang level 4. Grup mereka ambruk. Ketua yang gemuk, pandangannya terpaku pada kecantikan rubah merah itu. Dia menelan ludah keras sebelum memalingkan muka. Analisis rubah merah masuk akal. Dasar siluman rubah, menggoda, mendesak sekarang. Jika binatang level 4 ini terkonfirmasi, asosiasi bisa sediakan senjata berat. Bentuk tim, hadapi binatang ini. Pesilat K-Card, berpaling. Dia pura-pura mempelajari serat kayu meja. Seorang pelajar muda wajahnya pucat. Dia menyusut ke kursinya. Lautang, kamu yang paling senior. Pengalamanmu paling banyak. Bagaimana pendapatmu? Lihat saja sambil memejamkan sebelah mata. Santai saja. Lautang, ini bukan lelucon. Dia menyerang anggota kita. Bagaimana reputasi asosiasi? Tak bisa dibiarkan. Lalu mau bagaimana? Minta bantuan ke markas besar? Undang petinggi level 4 atau 5 ke Tianshui? Lihat kondisi sekarang. Seluruh benua timur darurat. Ahli dari 4 keluarga besar. Semua dikerahkan ke zona bahaya. Mereka tak bisa datang. Selain itu, sengat beracun itu tak tahu kemampuan sendiri. Level 2 berani tantang binatang level 3. Binatang level 3 mati pun karena ulahnya sendiri. Di usiaku ini saja tak berani lawan binatang level 3. Bodoh semuanya. Itu bukan level 4, tapi Raja Iblis. Tapi. Sudahlah. Tahu kabar rahasia dari negeri pulau? Kemarin, kapal raksasa Soulmater, level 7 penyembur sinar biru mendarat. Desa pesisir lenyap sekejap. Suara terkesiap bergema di ruang rapat. Negara pulau itu mengerahkan jet tempur, dan beberapa penyihir level 5 tersisa. Baru berhasil memaksa kembali ke laut. Informasi ini masih ditutup-tutupi. Kebangkitan energi spiritual. Bencana besar akan datang. Kejadian seperti ini akan semakin sering, semakin kerap terjadi. Bisakah dikendalikan semua? Tugas asosiasi menjaga ketertiban, bukan membereskan kekacauan orang bodoh sembrono. Biarkan mengalir alami. Biarlah takdir yang menentukan. Tuan baik, saya hanya bisa bantu sampai sini. Ruang rapat kembali hening mencekam. Ketua gemuk membuka mulutnya. Memandang wajah keras tak kompromi Tang Huayuan. Melihat anggota lain pura-pura tidak tahu. Akhirnya, mengayunkan tangan lesu. Sekumpulan licik berpengalaman. Di dalam gua, rangka kadal putih raksasa terpajang diam. Lin Bai tergeletak di samping rangka. Perutnya menggembung. Aduh, kenyang sekali. Baja LV3, bakteri biokimia, kemampuan bau mulut, tidak mau. Seumur hidup tidak akan punya bau mulut. Gigitan sudah ada, kau yang dipilih. Baja LV3. Di permukaan sisik Lin Bai, kilau logam mematikan samar mengalir. Lalu menghilang. Baru 30,000, kurang 70,000 lagi. Berapa banyak makhluk besar harus dimakan? Naik level lebih sulit dari cicilan rumah. Minimal makan 4,5 binatang bos level 3 untuk naik tingkat.
Tapi orang itu sebelum mati berkata, di Danau Yanyun ada binatang buas level 3. Bisa dicek ke sana. Lin Bai berubah menjadi cahaya menyusul gunung. Apa katamu? Di kota Tianshui ada ular buas diduga level 4. Di dalam sebuah kantor, perempuan kompeten berambut pirang duduk di meja sambil menelpon. Makhluk itu menyerang kami, 3 anggota level 2. Hilang kontak, ponsel pelacak dibuang ke sungai Tianshui. Diduga memiliki kecerdasan. Jika dibiarkan, akan jadi ancaman besar. Yang mulia, Ular level 4 yang cerdas menarik. Perempuan itu teringat sesuatu, sorot matanya tajam. Kebetulan, aku butuh bahan binatang buas kuat. Minggu depan saja. Minggu ini, markas dan 4 kelompok besar jelajahi dimensi baru. Aku tidak bisa pergi. semuanya sesuai rencana yang mulia. Sial, langsung kehilangan. Harus menghabisi... Masuk ke rumah para super. Coba lihat apa ada hal baru dalam beberapa hari ini. Wah, efisiensi Laotang memang bagus. Mata ular, Lin Bai, menyempit tajam. Kilatan cahaya dingin melintas. Di ambang kematian masih menjebakku. Zupolong level 3. Jelas level 4. Tapi dia mungkin tidak pernah menyangka. Rumah para super punya anggota monster. Untung aku lebih waspada. Atau celaka, monster level 4. Hehe. Kalau bisa memakannya, naik level pasti semakin dekat. Dalam beberapa hari berikutnya, siang hari Lin Bai malas di sofa makan tikus kecil, malam hari kebetulan menangkap bunglon. Lin Ruoxue juga sibuk, berusaha meningkatkan kemampuan. Harus cepat mencapai Hua Jinjing. Akhirnya berhasil mencapai Hua Jinjing. Situasi semakin genting. Harus meningkatkan kekuatan secepatnya. Harus pergi ke Danau Yanyun. Jepang diserang monster level 7. Situasi global semakin tegang. Lin Bai percepat peningkatan kekuatan, berangkat ke Danau Yanyun. Lin Bai berenang di danau, melihat kepiting merah dan ikan mas besar. Awal yang baik, monster level 1. Lezat. Lin Bai sekejap berubah hijau pucat. Menyelom, bayangan hijau kilat, membelit benang merah. Rasanya luar biasa. Lanjutkan penyisiran. Target ada di sini. Nyonya Chat Girl. Berdasarkan petunjuk, ular putih menargetkan Zupolong. Pasti di danau. Kerahkan drone pengintai. Aku ingin tahu setiap sudut danau. Drone, jangan-jangan ini ulah asosiasi itu. Ternyata, sudah diawasi. Hidung anjing asosiasi tajam. Mari lihat drama kalian. Kalau kalah, sembunyi di danau. Lihat apa yang bisa kalian lakukan. Ketua ditemukan di Pulau Tengah Danau. Di pulau kecil tengah danau, Lin Bai melepas samaran, malas berjemur. Itu dia. Akhirnya, muncul. Pupil emas Cat Girl menyempit menjadi garis tipis. Senyum berbahaya mengembang di bibirnya. Kunci target. Aku yang akan menghabiskannya. Nyonya Chat Girl. Yakin mau lawan 2 level 4 sekaligus? Rencana ini gila. Lebih baik kita pancing keluar dulu. Atau tunggu mereka saling melukai. Lanjutkan sesuai rencana. Lama tak lawan monster level 4. Tangan sudah gatal, kerahkan semua drone untuk siaran global. Pembuka era baru. Mulai dengan darah kedua binatang ini, pertempuran penentu nama. Hari ini juga, darah Golden Roar mendidih. Para super di sekitarnya tampak fanatik, penuh kekaguman. Para penonton, apa yang akan Anda lihat mungkin mengubah pemahaman Anda tentang dunia, melampaui imajinasi. Mau diakui atau tidak, era baru segera tiba. Setengah tahun lalu, pasang surut ekstrem, tertidur berabad-abad, kembali melanda dunia. Monster mengerikan. Bermunculan di mana-mana. Sementara itu, ponsel Lin Ruoxue dapat notifikasi siaran langsung. Pertempuran perdana era baru, super cantik berambut emas versus monster mengerikan. Xiao Bai, dia ke sana untuk apa? Jangan-jangan dia monster itu? Tidak mungkin. Xiao Bai sangat jinak, sangat penurut, sangat imut. Mana mungkin mirip monster? Wahahaha, sudah kuduga, ada kekuatan supernatural di dunia ini. Sudah, tidak usah dibahas. Terus begini, identitasku terdampar di sini ketahuan. Cepetan, mana monsternya? Aku mau lihat monster. Saudaraku di Jepang bilang, mereka melihat Godzilla. Awalnya aku tidak percaya, ternyata benar-benar nyata. Ternyata itu nyata, pembunuhan di bawah sorotan jutaan mata. Menegangkan. Kapal yacht berhenti 100 meter dari pulau kecil, membentuk formasi setengah lingkaran. Suara mesin memecah kesunyian permukaan danau. Datang, aura yang sangat kuat. Inilah pengguna kekuatan level 4. Seperti yang diduga, memukul yang kecil. Matahari menembus kabut tipis, danau berkilauan di terpa cahaya. Catwoman dan Lin Bai berhadapan bersama bayangan hitam raksasa di danau, membentuk segitiga. Udara menggenang, aura maut menyebor. Bangun, makhluk besar di bawah, sudah tak sabar lagi. Bayangan hitam raksasa, sesak nafas, menerobos permukaan air, perlahan muncul. Punggungnya dilapisi sisik hitam sekeras baja, duri-duri tajam mencuat bagai hutan. Aduh, ini Godzilla versi air tawar. Buaya purba hidup lagi. Cewek ini mau lawan monster? Gila, dikasih Gatling pun gak berani. Ular putih dilupakan. Xiao Bai, lari cepat. Statistiknya, gila banget. Kalau ditelan, pasti naik level. Tapi lihat dulu, mau ngapain si perempuan gila ini? Catwoman menyeringai, senyum liar penuh semangat, menyapu pandang ke ular putih dan Lin Bai. Sorot mata meremehkan. Mulai aksi. Gile. Super.
Pasti CGI. Lompatannya, Newton udah melayang. 660 y 6 mantap. Kaki Catwoman ringan tapi kuat, menginjak keras naga babi. Di punggung baju besi seluas bukit. Tau. Sinar emas meledak. Wujud singa emas digazang. Bayangan singa emas galak perkasa. Menyelimuti Catwoman. Kulit putihnya berpendar seperti emas cair. Serangan licik, tak tahu aturan. Makhluk kecil cepat, kau bunuh anggota asosiasi. Hewan terkutuk, matilah. Tinju emas menghampiri. Sekejap, bayangan putih melintas cepat. Di tempat, kawah besar dari pukulan. Pekahan batu bertebaran. Rupanya cuma belut pengecut. Ular kecil, jangan kabur. Sini ke pelukan kakak hangat loh. Mau pukul kakak, sini datangi. Naga babi yang diinjak-injak Catwoman mulai hilang takut. Api kemarahan di matanya mereda, diam-diam menyelam. Mau kabur? Nggak mungkin, penampakan singa emas bangkit. Bayangan singa keemasan, menginjak angkasa, mengaum ke langit. Catwoman berdiri di kepala singa, otot lengan mengembang. Seluruh tubuh bersinar emas menyala-nyala. Di bawah tatapan takjub penonton, naga babi berperisai sebesar bukit itu. Disecar dari danau dengan paksa, tubuh raksasanya membentuk garis melengkung di udara, terbang ke pulau utama. Bagus. Sekarang kalian berdua bisa menyerang bersama. Biar kakak pemanasan dulu. Aku kena kukus. Lempar Godzilla, tangan kosong. Ngalor ngidul. Dewi, perang pirang, tak terkalahkan. Istriku. Aku sungkem pada bos. Efek spesial ini unomidiar. Zupolong berguling dengan susah payah. Man nonggok sinus ke Catgirl. Dia menggeleng dan mengibaskan ekor meski terluka. Ekor raksasa sebesar palu berat menyobek udara, bersamaan dengan deru yang mencemaskan. Ekornya menyapu ke Catgirl di atas batu raksasa. Tiba-tiba kilatan halus, api sesepat kilat, muncul tiba-tiba dari sudut berdebu, mengincar bagian punggung lemah Catgirl. Cakar singa emas. Genggam kuat 5 cakar. Lin Bai tertangkap erat. Ku tangkap kau, ular putih kecil. Jarak dekat, tepat seperti yang ku mau. Ku setrum kau sampai mati. Sisik Lin Bai berpendar listrik putih. Arus ganas. Langsung melalap seluruh lengan Catgirl. Banjir masuk ke tubuhnya. Zupolong pun berdiri. Langsung menyerbu Catgirl. Bersiap memberikan pukulan. Mematikan. Astaga, gagal total. Ular petir ya, ular petir. Ular kecil itu nyetrum. Cewek ini jadi sasaran pukulan. Naskahnya kok salah? Kesalahan fatal pihak produksi. Zupolong berterima kasih pada alam. Selamatkan Dewi perang pirang itu. Ketua gendut di pos komando. Melihat rekaman drone, wajahnya pucat pasi. Bagaimana bisa? Kontokilah, tembak membabi buta. Selamatkan Catgirl. Jika Catgirl mati di sini, kita kena masalah besar. Bagus. Layak ku perjuangkan. Kalian yang memaksaku. Catgirl membuka mulut. Semburan api merah keluar. Langsung menerjang Lin Bai dan Zupolong. Zupolong meraung kesakitan. Sisik putih Lin Bai memerah. Mengeriting dan gosong seketika. Bergeliat kesakitan. Menahan sakit. Menyelam ke danau dengan gerakan ular. Jangan harap kabur. Sialan, keras sekali. Setrum lagi. Seluruh tubuh Catgirl kembali berkilat. Tubuhnya kejang-kejang lagi. Zupolong kabur saat itu juga. Menyelam masuk ke danau. Sekutu bodoh, tak datang saat penting. Malah kabur. Aku si pendukung malah hadapi musuh. Kau malah balik ke kota. Aku benci ular. Kau harus mati setelah aku bunuh kau. Ku sedot darah keturunanmu. Lalu buat sup ular. Coba mau saat Catgirl membuka mulut. Kilat langsung masuk ke mulutnya. 1 bulan kemudian, Lin Ruoxue di balkon mengenakan seragam latihan. Berlatih 1 set jurus bela diri yang kuat. Masih jauh dari cukup. Xiaobai, apa kamu baik-baik saja? Aku pasti lebih kuat. Kuatlah, agar tak jadi bebanmu. Dia menatap danau Yang Yun. Matanya penuh khawatir dan rindu. Suasana ruang rapat sangat mencekam. Sebuah potret hitam putih Catwoman tergantung di dinding. Ketua yang gendut duduk di kursi utama. Dokumen operasi Danau Yanyun di meja. Laporan evaluasi kegagalan parah. Rencana kompensasi dan pertanggungjawaban kucing perempuan. Siaran perdana dinanti. Gagal total. Asosiasi kehilangan muka menderita kerugian besar. Permukaan Danau Yanyun memantulkan cahaya fajar. Kakek pemancing bawa kucing jingganya. Ahli pasang bangku lipat. Pasang pancing. Buka siaran langsung via ponsel. Ayo bertaruh. Taruhan Longge gagal dapat ikan hari ini. Danau Yangyun, danau monster, berani ke sana. Longge pemberani, pemancing sejati. Godzilla datang pun, tetap mancing. Kalau dapat monster, Longge bangga seumur hidup. Sementara itu, Lin Bai menikmati umpan ikan longger gratis. Memulihkan kondisi tubuh. Untung tanpa usaha. Menyenangkan. Luka-luka akhirnya pulih. Saatnya menyelesaikan perhitungan. Persis di saat ini, Zupolong yang terluka parah muncul di depan mata Lin Bai. Identitas terbongkar. Tempat ini sudah tidak aman lagi. Sepertinya aku harus pergi ke Laut Timur. Hah, lukanya belum benar-benar sembuh, tapi timingnya tepat. Lin Bai mengeluarkan semua skill petir di tubuhnya. Langsung menghabisi Zupolong. Akhirnya, aku bisa naik tingkat. Gulingan maut. Jangan, ini tidak cocok untukku. Fungsi baju besi dan keterampilan baja tumpang tindih. Singkirkan. Lebih baik pilih Fu Shui saja. Silsilah, darahnya luar biasa. Suatu hari nanti, aku bisa mengubah ular menjadi jiao. Ubah jiao menjadi naga. Selanjutnya,
Harus cari tempat untuk berevolusi. Mulai evolusi. Aliran energi spiritual, seperti lautan, menerobos ke tubuh Lin Bai. Di bawah sisi keperakan, seolah ada lava yang mengalir. Kulit ular yang kokoh mulai retak menahan beban. Mundur dan pecah. Tubuh ular baru yang lebih besar terlihat. Kilau sisik semakin terang, tapi pembengkakan masih berlanjut. Kulit baru kembali meregang dan pecah. 3 hari kemudian, Lin Bai menyelesaikan proses evolusi lagi. Sekalian menyerap kulit ular yang terlepas. Barang bernutrisi tinggi tidak boleh disia-siakan. Asosiasi harus dihitung sekarang. Tengah malam, Lin Ruoxuo merasa ada yang masuk ke ruang tamu. Segera pergi memeriksa. Xiao Bai. Lin Bai melingkar di ruang tamu, hampir memenuhi ruang tamu. Aku kaget setengah mati. Xiao Bai, kenapa kamu jadi sebesar ini? Bagus, sangat gagah. Lin Ruoxuo mengulurkan tangan dengan hati-hati. Membeli, Kepler, Lin Bai. Xiao Bai, sekarang kamu bisa bicara? Lin Bai, ekor ular kokoh, tiba-tiba menjulur seperti ular hidup dengan sangat lembut, melilit pinggang ramping Lin Ruoxuo. Xiao Bai, kamu ngapain? Memberi cap di tubuhmu, agar mudah melacakmu nanti. Radius 10 km, aku jamin keamananmu. Lin Bai mengetik dengan ekornya, yang kikuk tapi akurat. Aku datang pamit. Berpamitan, Xiao Bai, kamu mau kemana? Tanya dia bela diri lebih kuat. Tanya Dong Hai soal bela diri. Tubuhku terlalu besar, mudah ketahuan dan disalahpahami. Hubungi Tang Huayuan untukku. Tanya dia soal bela diri, tapi tetap harus waspada. Lin Ruoxuo mengangguk keras. Kedua tangan memeluk lidah Lin Bai. Aku ingat. Aku hanya percaya 100% pada Xiao Bai. Ya Tuhan, apa ini siluman? Halo, 110. Ada ular raksasa di Mall Xinji. Cepat datang basmi. Ular putih besar yang cantik. Cepat foto dan posting di Ponyo Chen. Ini mirip ular putih dari siaran resmi itu. Tidak mungkin. Ular putih itu sebelumnya hanya 3 meter. Sekarang sudah puluhan meter. Besar secepat ini dalam sebulan, dikasih hormon ya. Orang-orang sekitar lari panik. Hanya sedikit nekat yang bertahan. Raja Putih mulai berburu. Sementara itu, Tigedong, Badan Penyelidikan dan Penanganan Insiden Kota Tianshui. Kepala Li, keadaan darurat. Ada binatang anomali di pusat kota. Binatang apa? Jenis ular anomali. Panjangnya belasan meter. Sepertinya mirip ular level 4 yang membunuh Cat Girl bulan lalu. Tapi ukurannya jauh lebih besar. Berdasar rekaman lapangan, saya tak berani memastikan. Kirim helikopter pantau dari jarak jauh. Jika menyerang warga, prioritaskan evakuasi warga lalu. Usir dengan tembakan. Bersamaan, Ketua Si Gendut juga dapat kabar. Bulan lalu masih kecil, sekarang sebesar ini. Mungkin sudah level 5. Ayo kabur. Minuman Pearl Milk Tea. Ini binatang yang bahkan Cat Girl kalah. Pearl Milk Tea. Apalagi sekarang lebih kuat. Pearl Milk Tea Yong. Joku yang jagoan. Takut apa? Yong punya tank. Hantam saja. Tembak RPG ke pantatnya. Gua satu pukulan bisa hancurkan. Lari tak mungkin. Helikopter cuma muat beberapa orang. Mending siapkan semua senjata, beri sambutan meriah. Rubah merah benar. Semua siaga 1. Susun titik tembak silang. Tunggu masuk jangkauan, hantam habis-habisan. Lin Bai berlari lincah di gedung tinggi. Kecepatannya luar biasa. Di setiap jalur yang dilalui, tertinggal jejak es mencolok. Haha, menyergapku, sesuai keinginanku. Tak perlu lagi kuhancurkan pintu. Kebetulan, asosiasi juga menemukannya. Ratusan senjata mengarah padanya. Kendaraan lapis baja menderu. Siok menyerong. Peluru menembus tubuh Lin Bai. Percikan api bertebangan. Sisik perak kokohnya tak tergoyahkan. Bahkan tak meninggalkan bekas sedikit pun. Cuma seperti menggaruk gatal. Tembakan. Tidak efektif. Wale Supernatur, serang, hentikan dia. Rubah merah. Ekor rubah merahnya melesat. Sorot matanya licik namun serius. Manusia topeng gagak. Bulu hitam mencuat dari jubahnya, mengeluarkan suara serak seperti gagak. Jangan takut, serang bersama-sama. Kepung dan bunuh. Tak heran ini jadi monster. Mungkin dulunya manusia. Kalian berdarah aneh. Selain berakal sehat, tak beda dengan monster. Hanya saja kalian terlalu lemah. Pandangannya beralih ke sungai jernih di samping villa. Tiba-tiba, air sungai di hulu villa seakan diangkat oleh tangan tak kasat mata. Kekuatan apa ini? Direktur, itu. Dia mengangkat sungai. Apa yang harus kita lakukan? Cukup. Jangan bertindak. Percuma saja. 4 kelompok besar dan staf markas besar pasti sudah melihat situasi di sini. Nanti akan kusampaikan alasan secara tertulis. Napas es. Aliran dingin pucat menyembur mengikuti air sungai. Saat air sungai bersentuhan dengan aliran dingin, langsung membeku menjadi es tebal tak tembus pandang. Ketua gemuk itu memandang asosiasi yang berubah jadi kuburan es. Melihat rekan-rekannya yang membeku menjadi patung es. Kesedihan dan kemarahan besar mengalahkan rasa takut. Hai binatang, kau sudah membunuh begitu banyak orang. Aku akan menghabisimu. Cepat, lebih cepat lagi. Binatang itu sedang sibuk dengan ketua. Kita punya waktu. Semoga dewa melindungi. Aku akan sembunyi di lembah terpencil selamanya. Tak akan pernah keluar lagi. Selamat tinggal, semuanya. Laut timur biru cerah dan luas. Di muara sungai Tianshui, garis air putih raksasa bergerak cepat. Tubuh besar Lin Bai berenang anggun di laut jernih. Di setiap tempat yang dilaluinya, ikan dan udang berlarian panik. Aura penguasa level 5. Aura dominasi legendaris yang terkenal. Tiba-tiba ia menyadari. Di depan ada makhluk bercahaya biru muda. Makhluk mirip ubur-ubur 3 meter. Ada yang tidak takut. Lin Bai menyerang cepat dan ganas. Mulutnya menelan ubur-ubur. Lin Bai menelan ubur-ubur itu sekaligus. Tidak ada gunanya.
Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Pilih adaptasi air asin. Kemudian, tubuh besar Lin Bai melompat dari laut. Tubuh besar Lin Bai tiba-tiba melompat dari laut, berkilauan putih di bawah matahari. Jatuh kembali ke laut dramatis. Ombak besar berhamburan. Hahaha, laut, aku, Lin Bai, sudah datang. Lin Bai bersandar, kepala ular raksasa, mendekati ponsel anti-air khusus. Di sebelahnya, ada pengisi daya surya lipat. Lulus ujian dapat suntikan superhuman. Hadiah tertinggi level 4. Menarik, ini investasi besar. Dunia superhuman di benua timur. Dipimpin Shangyang, Wenren, Gongyang, dan Helian. 4 keluarga bela diri, kekuatan utama dunia superhuman benua barat. Organisasi Casey William. Di dalamnya, ada 3 keluarga besar, yakni keluarga Dracula, keluarga Wolf, dan keluarga Hawk. Keluarga Dracula disebut juga keluarga vampir. Keluarga Wolf disebut keluarga manusia serigala. Keluarga Hawk disebut keturunan naga. Kekuatan kedua adalah menara pucat di Federasi Perak. Organisasi penyihir ini berlatih dengan metode meditasi. Ahli dalam ramuan ajaib, astrologi, organisasi Titan memberi nama, dan nomor makhluk anomali. Puas sistem, arsip anomali terbuka publik, tersedia untuk ditelusuri superhuman. Makhluk anomali diklasifikasi berdasar level. Level 6 disebut Quasi Titan. Level 7 adalah Titan. Hiu Megalodon bertanduk, pernah serang kapal Terrarex. Ini dia. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Bai terus berada di Laut Timur, terus mencari hiu Megalodon bertanduk, tapi tidak juga terlihat. Makhluk kelas rendah hampir habis kubasmi. Makhluk level 5 itu bersembunyi di mana? Dia melihat bintang laut merah berkaki 5, bergerak lamban canggung di karang. Dia sepertinya merasakan bahaya. Sumutnya bergoyang gelisah. Maafkan aku, Patrick. Waktunya mengakhiri kebahagiaan. Karena Megalodon tak kunjung muncul, Lin Bai menangkap hiu macan untuk memancing Megalodon dengan aroma. Aku sudah siap, tinggal menunggu umpan dimakan. Setelah beberapa saat, sosok ramping mendekati bangkai kapal dengan cepat. Tubuhnya sekitar 10 meter. Bentuknya mirip hiu putih besar, tapi giginya lebih menonjol, bersigi-sigi. Di tengah dahinya terdapat tonjolan kecil berwarna perak yang bersinar redup. Anakan hiu misterius, bertanduk perak, masih memiliki darah leluhur kuno. Tidak sia-sia menunggu, umpan kecil didapat. Yang besar pasti menyusul. Lin Bai dalam bayangan mulai bergerak. Tubuh besarnya menyamar dan mengendap. Diam-diam mendekati hiu kecil dari belakang. Tiba-tiba menyerang kilat. Langsung menelan hiu kecil itu. Malam, badai petir dan hujan lebat melanda Laut Timur. Lin Bai berenang di tengah laut. Lidahnya menjulur ke segala arah, melihat sekeliling. Sialan, kagok. Sudah buat spot pancing dan umpan. Hiu Megalodon bertanduk 1 itu tidak datang. Buang-buang tenaga. Tiba-tiba Lin Bai menyadari. Di depan ada binatang aneh tingkat tinggi. Binatang aneh level 4. Akhirnya, bertemu dengan binatang aneh yang layak. Aku datang. Saat ini, kapal nelayan di depan terombang ambing hebat di ombak besar. Kapal nelayan di depan terombang ambing ombak besar. Sembunyi di kabin. Cepat. Saat itu, seorang pelaut diremas erat oleh tangan besar yang cacat dari kegelapan, langsung dimasukkan ke dalam mulut. Demi ibu suci di atas, tunjukkan kekuatanmu. Berhenti berdoa sialan. Dewa takkan menyelamatkan kita. Tidak ada dewa di dunia ini. Ah Feng mengambil linggis besar. Ayah, jangan pergi. Tepat pada saat itu, pintu dihantam terbuka. Jing Ning, Perintis Royal Laut Tolam, menghalangi jalan di pintu. Abing, maaf. Kita tidak bisa pulang. Ah Bing ambil batang besi pengungkit, memukul Raja Laut dalam. Lepaskan ayah, raksasa. Lepaskan dia. Perintis Raja Laut dalam mencengkeram, Ah Feng membuka mulut, siap melemparkan Ah Feng ke dalam. Jangan. Ombak bergelora mendekati kapal nelayan, anehnya, membeku jadi patung es. Hujan membeku jadi kristal es. Berjatuhan, geladak kapal dengan cepat diselimuti embun beku. Shui Hoshi menatap sekeliling dengan pandangan kosong, cari sumber dingin. Ayah, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ketemu. Waktunya makan. Lin Bai tiba-tiba muncul di atas kepala Shui Hoshi. Membuat Shui Hoshi mengaum dengan suara yang memekakan telinga. Seketika, kawanan Shui Hoshi mengepung kapal nelayan ini. Celaka, Nyonya Bai terkepung. Semut sebanyak apapun, tetap saja semut. Seperti ikan sarden yang berlimpah, tetaplah sekadar camilan untuk paus bongkok. Kalau begitu, hari ini kita makan barbeque saja. Kilat suci, dengarkan perintahku. Listrik, datang. Langit dipenuhi awan petir yang menggelora. Kilat menyambar kawanan Shui Hoshi. Raja Laut, dalam di tengah, langsung menjadi arang. Jatuh, tergeletak. Shui Hoshi, Sang Raja, binasa. Nyonya Putih menampakkan diri. Nyonya Bai menunjukkan kekuatannya. Saya sudah tahu. Terima kasih Nyonya Bai atas pertolonganmu. Pulang nanti kami buatkan patung emas. Menyalakan dupa tertinggi. Ah Bin memeluk erat ayahnya yang lemah. Keduanya terpana menatap Lin Bai. Legenda mengatakan ular bisa berubah menjadi naga. Apakah ini ular dari legenda yang akan menjelma naga? Rasanya tidak enak. Daging monyet air ini amis dan alot. Jauh lebih buruk dari long babi. 190 ribu. Laut gudang harta karun. Level 6 di depan mata. Tatapan habis. Kemampuan. Terlalu abstrak. Apa gunanya ini? Pakai tatapan ini. Jika musuh melihat matamu, akan ada tes kemauan. Jika kemauan musuh kuat, efek tatapan mengerikan bisa dihindari. Jika kemauan musuh biasa saja, akan terperangkap dalam ketakutan. Seperti menyaksikan entitas tak terdefinisikan. Paling ringan terperangkap ilusi sementara. Paling berat kehilangan akal sehat, terjun dalam kegilaan. Jiwa terkontaminasi entitas tak bernama. Jatuh ke jurang tak berdasar. Berubah jadi binatang gila. Kemampuan ini, dan monster laut dalam aneh. Entitas tak terdefinisikan, perkumpulan, gaib barat kuno, iblis tak berakal. Semakin banyak hal tak terpahami muncul. Lin Bai refleks memandang langit dalam. Mata pohonnya seakan menembus awan. Dunia ini lebih kompleks dari yang kuduga. Suatu hari nanti, akan kusingkap tabir ini, melihat kebenaran. Lin Bai berenang di laut biru tua.
Batu spirit seperti gelombang radar menyebar ke segala penjuru. Lautan, kau memang penuh air. Di mana kau, hiu kecil? Ada sesuatu. Gelombang tak kasat mata menyebar. Mendeteksi kapal penangkap paus besar 2 km. Ada 2 pria barat bermata biru di kapal. Kapal persemakmuran, Beiying, berani masuk laut teritorial benua timur. Pasti ada yang disembunyikan. Tubuh besar itu tiba-tiba melesat menuju kapal penangkap paus. Pria berjanggut dan kekar itu Andrew. Level 4 kelas bawah. Memiliki skill cakar. Moonlight Slash. Amarah darah. Keturunan samar. Serigala abu-abu kuno. Pria berambut emas bernama Frank. Juga level 4 kelas bawah. Banyak skill. Sekilas terlihat seperti penyihir. Maniak skill. Tampaknya dia seorang warlock. Andrew, sudah berhari-hari, bayang-bayang hiu pun tidak terlihat. Sabarlah, Frank. Makhluk anomali level 5, sulit ditemukan. Elang putih menukik cepat, mendarat presisi di dek. Hahaha, ketemu. Frank, sup jamurmu akan segera jadi. Ikuti itu. Elang beruban, peringkat 360 Titan, 2 penyihir level 4, hiu yang dikerahkan bersama monster level 5. Di perairan ini, hanya ada hiu jijik raksasa bertanduk. Dikari ke mana-mana, tak ada. Ternyata, ada di sini, belalang tangkap jangkrik, burung di belakang. Hiu ini milikku. Kapal penangkap paus melambat, dipandu elang raksasa. Akhirnya, berhenti di perairan dalam. Elang beruban berputar-putar di angkasa. Matanya, yang tajam menatap laut. Ia menyambar ke bawah. Sumber kehidupan raksasa. Reaksi energi dahsyat terlihat jelas. Bentuknya adalah hiu raksasa bertanduk spiral emas. Makhluk 50 meter ini menjelajah di laut biru tua. Tanduk emasnya memancarkan kilau berbahaya. Di bawah cahaya redup. Tubuh aerodinamisnya penuh kekuatan. Dia merasakan tamu tak diundang di atas. Renangnya tiba-tiba cepat, menyerang kapal paus. Akhirnya kau datang. Darah langka. Makhluk besar ini mengandung banyak darah kuno Xuan. Hiu Xuan bertanduk emas tabrak kapal cepat. Air laut terpisah oleh kekuatan tak terlihat. Bagus, datanglah. Andrew melolong panjang. Rambut keriting hitamnya tiba-tiba tumbuh cepat. Wajahnya menjadi kurus, memanjang. Gigi taring tajam tumbuh di sudut mulutnya. Cakar tajam di tangannya berkilau dingin. Beberapa peluru perisai apung khusus diluncurkan diam-diam dari kapal. Meninggalkan jejak gelembung, menuju hiu raksasa. Elang beruban, di ketinggian merapatkan sayap, menembus penghalang suara, lalu menerjang ke laut seperti petir. Cakar elang setajam logam paduan, menancap di leher hiu yang vital, mencengkeram erat. Frank berkonsentrasi penuh, mulutnya komat kamit, tangan menyusun mantra, tangan penyihir raksasa semi transparan. Dari energi, tiba-tiba. Dengan keras menancap ke laut, mencengkeram sirip ekor hiu yang menggelepar. Hiu raksasa menutup satu mata, mengaum kesakitan. Tubuhnya menggeliat liar. Bagi penyihir, ini mantra umum. Frank, penyihir lingkaran 1-4. Semua suka pakai ini. Diserang dari berbagai arah. Luka hiu raksasa makin banyak. Tubuhnya berusaha keras berenang ke laut dalam. Elang suci berkepala putih di punggungnya terpaksa mengepakkan sayap, melayang ke atas. Tapi elang suci berkepala putih tetap perlu kekibasan ekor hiu besar. Bulu spiritual berharga mengambang di permukaan laut. Frank segera mengumpulkannya. Barang bagus ini. Bisa digunakan untuk membuat alat-alat magis atau jadi bahan mantra terbaik. Di hari biasa, siapa berani minta ini dari ketua serikat pekerja? Lin Bai di bawah air menyaksikan. Konon, 4 keluarga bela diri punya senjata legendaris, terbuat dari hewan tingkat tinggi, seperti ini. Bahan hewan antinggi level 5 ini pasti berharga. Nanti setelah ini selesai, kumpulkan bahan tak kubawa ke satu pulau. Serahkan ke Old Man Tang. Hiu ingin kembali ke dasar laut. Tiba-tiba, kepalanya menabrak jaring ikan raksasa. Semuanya berjalan lancar. Kukira ini akan sulit. Tak disangka semudah ini. Kekuatan para pengguna kekuatan timur benua memang payah. Terutama, para tua-tua ahli bela diri yang sok tahu itu. Tunggu sampai ikan langit ini diangkat, lepas dari air. Mau diapakan juga, terserah kita. Terima kasih, kawan tua. Andrew membelai lembut elang suci, sambil tertawa gembira. Sial, ini sudah selesai? Haruskah aku ikut campur sekarang? Kupikir hiu bodoh ini terjebak oleh kelompok orang ini. Kekalahannya terlalu cepat. Tiba-tiba Lin Bai tersadar suatu masalah. Tidak, si bodoh ini masih punya skill cahaya, kehancuran. Makhluk besar ini memang keras kepala. Kekuatan mentalku hampir habis. Makhluk besar ini benar-benar hebat. Satu kali hampir membawa aku kolaps. Jika dia tak pingsan, aku yang akan pingsan. Tepat saat itu, hiu raksasa tiba-tiba mengarahkan tanduknya ke kapal penangkap paus. Cahaya emas terkumpul di tanduk emasnya. Dari dalam cahaya emas itu, Lin Bai merasakan insting bahaya yang sangat kuat. Benar saja, sebilah sinar emas padat melesat tiba-tiba, menghantam elang suci berkepala putih, membuatnya terjatuh. Setelah serangan ini, hiu besar itu tampaknya kehabisan tenaga. Berenang limbung menuju dasar laut. Hunker, binasa, cahaya, emas. Inikah kekuatan serangan hewan antinggi level 5? Cahaya kehancuran terlalu kuat. Serangan sesaat yang terkompres ini menghancurkan segalanya. Mirip dengan napas penghancur kadar raksasa Titan. Demi dewa, dari semua skill yang kumiliki, jika bicara daya hancur murni, tak ada yang menyamai cahaya emas ini. Lin Bai bersyukur tidak langsung bertindak tadi. Jika tidak, serangan hiu mistis bertanduk emas ini mungkin tak bisa dihindarinya. Hiu ini licik juga. Jika dari awal langsung pakai jurus ini, perlu waktu kumpul tenaga. Musuh mungkin waspada, serangan tak efektif. Bahkan mungkin mengganggu proses pemantraanmu. Lagi pula persiapan skill ini memang lama. Tapi saat musuh kira kita lemah, saat paling lengah, langsung beri pukulan mematikan. Organisasi Titan tidak menyadari bahawa hiu jijik raksasa bertanduk ini punya jurus andalan cahaya kehancuran. Mereka tidak punya kemampuan analisis sepertiku. Jangan pernah meremehkan hewan antinggi level tinggi.
Lin Bai mengingat pertemuannya dengan hewan antinggi, merasakan beda kekuatan mereka. Mungkin juga, mistik kuno sedikit lebih kuat dari naga tinta kuno. Terserahlah, bagaimanapun juga, ini darah keturunan naga jauh. Mulai dari saat ini, sinar pemusnah kemas Kembali ke kapal penangkap paus. Keadaan di sana kacau. Lin Bai berencana selesaikan pengguna kekuatan super barat dulu. Selesaikan dulu. Pada pendatang ini saja, hiu besar ini terluka parah. Kita bisa melacaknya melalui bau darahnya. Di atas kapal penangkap paus, Andrew dan Frank langsung terpaku. Saat ini, keduanya berdiri di atas kapal penangkap paus yang hampir tenggelam, saling berpandangan bingung. Hilang. Semuanya hilang. Semuanya lenyap. Aku hancur. Ketua guild bakal memangsaku. Teringat, ketua guild mengerikan. Satu-satunya pengguna kekuatan super level 6 di guild pemburu makhluk ajaib. Pria menakutkan itu. Frank, mari kita lari ke benua timur. Jangan pernah kembali ke benua barat lagi. Tidak ada lagi tempat bagi kita di benua barat. Bukan aku yang meminjamkan burung elang suci itu. Mengapa aku harus lari? Bodoh. Kamu pikir ketua guild akan membiarkanmu? Tidak masalah. Paling-paling aku kembali ke menara pucat. Pengguna kekuatan super level 4 menyelinap ke benua timur tanpa alasan. Jika ahli bela diri sana tahu, nasimu buruk. Organisasi Titan brengsek ini berani klaim teliti makhluk ajaib, tapi kemampuan penting makhluk ajaib tak berhasil dipelajari. Sinar laser tadi, jangankan makhluk level 5, makhluk level 6 pun takkan bertahan. Mungkin mereka tahu, hanya saja tidak mengumumkannya. Frank teringat kemungkinan lain. Organisasi Titan, habiskan banyak sumber daya teliti makhluk ajaib, bahkan bisa beri ramuan super level 4. Lalu, sistem info makhluk ajaib sulit didapat ini diumumkan ke publik. Inikah organisasi amal? Sekarang Frank merenung, organisasi Titan yang tiba-tiba muncul ini pasti punya agenda tersembunyi. Sudahlah, Frank. Sudah putuskan? Aku tetap akan kembali ke benua barat. Baik, satu sekoci untuk masing-masing. Bawa perlengkapan dan persediaan sendiri-sendiri. Dengan kekuatan pengguna super level 4 kita, pulang selamat tak sulit. Andrew selesai bicara, dua anak panah es tiba-tiba menyerang dari depan dan belakang. Lin Bai menyergap, kilat menyambar, keduanya hangus seketika. Setelah membereskan mereka, Lin Bai melihat ke dalam air, burung elang suci berkepala putih yang merintih. Burung Xuanling berkepala putih ini sebenarnya kuat. Sayangnya lengah, tak sempat menghindar. Diserang mematikan oleh hiu Xuanqi bertanduk emas. Sia-sia. Lin Bai telah menyerap energi spiritual burung Xuanling berkepala putih. Anda dapat 120 energi spiritual. Mata elang LV5, cakar elang LV5, teriakan elang LV5, pukulan sayap LV5, atau terbang tinggi LV5. Pilih satu dari 5 skill. Bukannya ada skill perjalanan awan ribuan mil? Skill eksklusif keturunan Feng Peng kuno. Tidak bisa dipilih. Kalau aku serap darah Feng Peng kuno, bisakah? Darah naga Anda sebagai pemain tak cocok dengan darah burung Feng Peng. Tak bisa eksis bersamaan. Wah, katanya dalam mitos, burung Peng bersayap emas memangsa naga. Kalau dipikir-pikir, kedua darah ini memang tak mungkin bersatu. Benar-benar bertolak belakang. Kapan ras naga kita bisa bangkit? Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak lagi memusingkan garis keturunan. Dia memandang 5 skill, ragu. Teriakan elang, buat serangan gelombang suara. Aku hanya ingin jadi ular cantik yang tenang. Cakar elang, sekarang bahkan tidak punya cakar. Untuk apa belajar jurus cakar? Nanti punya cakar, langsung belajar jurus cakar naga. Bukankah lebih kuat tamparan? Ini tak bersayap, bagaimana menampak? Mata elang, sampah, masih lebih baik persepsi spiritualku. Lebih baik pilih Fu Yao Zishang. Burung Peng raksasa terbang bersama angin gelap. Melesat ke lanjut sejuta mil. Keren sekali. Lin Bai langsung kecewa setelah baca deskripsi skill. Baiklah, ternyata ini hanya membuat tornado untuk menyerang musuh. Dengan kekuatan monster level 5, kira-kira bisa membuat tornado AF2 skala Fujita. Tornado sedang, tornado level ini bisa menerbangkan atap dan dinding rumah kayu. Bisa membalikkan mobil. Simpan dulu, skill lebih tidak ada ruginya. Sistem, tampilkan info pribadiku. Kurang 130.000, makan hiu Xuanli bersudut emas, pasti cukup. Coba dulu skill Fu Yao Zishang. Lin Bai langsung terbang ke pulau kecil. Angin puyuh muncul dari tanah datar. Tornado pasir cepat terbentuk, meliputi sebagian besar pulau. Tapi badai pasir hanya bertahan sebentar, lalu lenyap. Lumayanlah, skill Fu Shui adalah memanggil hujan. Fu Yao Zishang berarti memanggil angin. Salah satu dari 36 metode Tiangang, memanggil angin dan hujan. Terbentuk. Hadapilah angin kencang. Lin Bai meletakkan sisa bulu Xuanling Peng dan sisa bahan lainnya di Pulau Kesi. Berencana beritahu Tang Huayuan ambil. Tukar dengan ramuan level 4. Kakek Tang sampai sekarang belum menemukan ramuan yang cocok. Harus mengandalkanku. Hanya melihat siluman rubah itu. Yang pakai ramuan rubah. Lin Bai masih terobsesi. Jadikan Lin Ruoxue jadi siluman rubah. Ingin menemukan ramuan yang cocok untuknya. Ramuan ular dan kucing juga langka. Sudahlah, perlahan saja. Nanti lebih kuat. Kari monster level tinggi muda. Lin Ruoxue resmi jadi martial artist. Asal tidak neko-neko. Di darat masih aman. Sebenarnya, darah hiu Xuan bersudut emas juga bagus, tapi berguna untukku. Tidak bisa dibuat jadi ramuan. Lagi pula dia pasti tak ingin jadi siluman hiu. Lin Bai membayangkan sosok, sirip ikan, ekor hiu, persis seperti monyet, air versi perempuan. Lebih baik tidak, pertahankan jalur siluman rubah, kucing, dan ular. Setelah itu Lin Bai menyelam ke laut. Dia menelusuri bau darah hiu Xuan bersudut emas. Terus berenang menuju laut dalam. Sarangnya ada di bawah. Untungnya, dia baru menyerap kemampuan menyelam dalam. Semakin ke bawah, cahaya redup 100 meter. 1000 meter. Masuk ke kegelapan laut dalam. Lin Bai tak menyangka hiu bisa menyelam sedalam ini. Ketemu kau. Dalam persepsi spiritualnya, hiu Xuan merah bersudut emas, bersembunyi, dan beristirahat di gua bawah laut besar. Kedalaman sekitar 2 km. Lin Bai melambat. Diam-diam mendekati mulut gua. Darah hamis menyengat di mulut gua, memikat banyak makhluk laut dalam. Hiu itu juga menyadari tamu tak diundang. Embusan es. Lin Bai langsung menyemburkan embusan es dari mulutnya. Perairan di depannya membeku seketika. Membekukan hiu besar itu. 1 juta volt. 2 kali terapi listrik berturut-turut. Hiu lemah terjebak di ruang sempit. Tak bisa melawan. Lin Bai lelah. Tak berhenti. Menggigit luka hiu. Menyuntikkan racun habis-habisan. Raksasa itu melemah. Kedutan berhenti. Akhirnya tak bernyawa. Lin Bai membawa hiu itu kembali ke gua.
menyerap sepenuhnya. 9 meridian, tingkat 6. Aku datang, memulai peningkatan tingkat. Lin Bai mengubah semua energi spiritual jadi daya, menyuntikkannya ke tubuh. Transformasi dimulai. Kepalanya gatal sekali. Lin Bai merasa sesuatu tumbuh di kepalanya. Akan tumbuh tanduk, secepat ini sudah jadi naga. Setelah belasan kali transformasi, Lin Bai akhirnya naik ke kelas spiritual atas. Makhluk anomali level 6, panjang tubuh 50 meter. Kekuatan menggelora, sisik putih ganda, menebal, dan merapat. Lihat punggung kaku sekali. Akhirnya Bashe menelan gajah tiba. Ruang penyimpanan alami. Efek Bashe menelan gajah. Menelan langsung. Benda 1010 kali tubuhnya. Disimpan di perut. Bisa langsung menelan benda 1010 kali tubuhnya. Tanpa mengunyah. Di perut kini ruang chaos. Tidak tahu. Sinar penghancur. Atau kedal tanah pemusnah. Mana yang lebih kuat? Sayangnya, belum bisa kalahkan. Kalau tidak, pasti coba. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ternyata pesan dari si tua Tang. Senior, obat injeksi Chaufan level 4 untuk rubah anomali yang Anda butuhkan sudah ditemukan. Kabar baik. Level 4, lebih rendah dari harapan. Tapi obat rubah langka. Anda saja sudah bagus. Sudah berhasil disuntikkan? Ketemu, tapi tidak sepenuhnya. Lin Bai melihat pesan itu dengan wajah bingung. Ketemu sih ketemu, tapi tidak bisa dibeli. Penjual mau barter. Sekarang, sudah dilelang. Tak bisa apa-apa. Lelang offline ibu kota sebulan lagi. Tidak mampu. Hamba tak punya barang tukar. Sudah tak bisa apa-apa lagi. Tunggu aku kembali. Di sisi lain dunia ini, Danau Tianqi di Gunung Changbai, permukaan danau tenang, mangkok, peace and air mysterious. Pintu batu kuno perlahan muncul. Kemudian, seorang wanita cantik dan sensual melangkah keluar. Dunia luar benar-benar harum. Selamat datang kembali, Tuan Chan. Longji, lihat cepat. Ada orang di tengah danau, bahkan bercahaya. Ada pintu di permukaan danau. Orang-orang ini pasti adi manusia. Rekam ini pasti viral. Aku terkungkung 500 tahun, diusir dari tanah kelahiran. Kalian semua berani menodai dan mengintip, mencari jalan kematian sendiri. Dia menekan udara dengan tangan kanan. Telapak emas raksasa muncul di puncak gunung. Hajar 2 anchor sampai jatuh. Telapak sukacita ilahi. KB Baban, Tuan Cheng. Chan emas berkuasa ribuan tahun. Tuan Chan, penasaran memeriksa rampasan? Benda apa ini? Mengapa ada rekaman bodoh di dalamnya? Mengapa ada gambar bodoh di dalamnya? Apa arti skor 666? Apa itu opai? Lapor, Tuan Chan. Ini bernama ponsel. Alat komunikasi zaman sekarang. Surat yang bisa bersinar. Dinasti apa yang berkuasa sekarang? Bagi Tuan Chan, kini tak ada dinasti. Dakian runtuh 100 tahun lalu. Dunia telah berubah, laut jadi daratan. Di sisi lain, Lin Bai menemukan kapal pesiar saat pulang. Lin Bai menyelam di bawah kapal, mengikuti dengan ketat. Navigasi gratis, sangat harum. Dari mana banyak nyamuk di laut? Lin Bai coba tekan, level 6 usir nyamuk. Kawanan monster tak bergeming. Mereka tidak takut. Sial, nyamuknya besar sekali. Ini pasti monster. Lari cepat. Monster menyerang. Cepat masuk kabin. Penumpang berlarian digeladak. Semua masuk ke kabin. Hanya Chen Long dan Xiao Yu di luar. Tolong buka pintu. Biarkan gadis ini masuk. Aku adi manusia. Aku yang usir nyamuk. Buka pintu, kau. Mau bunuh semua orang. Kekuatan besar, tanggung jawab besar. Serahkan pada adi manusia lawan nyamuk. Lin Bai di bawah laut melihat keadaan di kapal. Dia prajurit bela diri bawaan. Kasihan sekali. Dia dijebak kelompok lemah ini. Kalau aku, hancurkan pintu dan masuk. Nyamuk terus berdatangan. Chen Long kehabisan tenaga menebas. Sial. Entai. Sakikut. Kempua. Seharusnya sudah di kabin. Kini bukan hanya aku tak masuk, bahkan menyeret Xiao Yu ikut. Chen Long melihat Hong Fu di kabin. Heran. Hong Fu, ketua gerbang harimau hitam. Lupakan. Dia tak akan membantuku. Harus mengandalkan diri sendiri. Pukulan naga bangkit. Ini pertaruhan nyawa. Apakah kau akan tewas di sini setelah bertarung bertahun-tahun denganmu, melihatmu dalam bahaya? Entah kenapa merasa sedih. Mungkin ini rasa hormat antar prajurit bela diri. Di benua barat yang dipenuhi penyihir aneh, prajurit bela diri yang bertahan pada jalur ini hanya tersisa segelintir dari kita. Chen Long habis tenaga. Tiba-tiba ingat pesan gurunya. Lindungi Xiao Yu dan dirimu. Akhirnya tak bisa lindungi siapapun. Maafkan aku, Xiao Yu. Kenapa di zaman ini masih ada prajurit bela diri? Sudahlah, kita musuh bebuyutan. Ku bantu kali ini. Energi gelap, Hong Fu menggelegak, langsung menerjang pasukan nyamuk. 2 prajurit bawaan tingkat awal. Hei, kapal pesiar kecil ini. Naga hijau dan harimau hitam berkumpul. Lin Bai waspada, memandang langit. Ada yang besar? Nyamuk sebesar pesawat tempur melesat. Dipimpin nyamuk lebih besar. Di belakangnya, pasukan nyamuk rapat, ratusan ekor. Bahkan ada yang tingkat 5. Tak kusangka ada keberuntungan ini. Daging nyamuk jatuh dari langit. Dari mana monster-monster ini berasal? Harimau hitam. Bersatu. Jika tidak, di lautan ini, kita takkan kabur. Bersatu pun tak bisa lawan level 5. Maukah kau pertaruhkan nyawa untuk selamatkan orang biasa dan Xiao Yu? Chen Long, zaman berubah. Jika kau tak pergi, aku yang pergi. Aku tak sebaik hatimu. Saat mereka berdua berhadapan, sinar emas menyambar dari langit, langsung menyerang pasukan nyamuk. Cepat lihat, apa itu? Efek sinar penghancur ini sangat bagus. Chen Long memandang ratu nyamuk yang terjatuh. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Dari mana sinar emas tadi itu datang? Tidak tahu. Sinar emas berkilauan dan langsung roboh. Para penumpang di kapal pun keluar. Kita selamat. Ciba-ciba, Lin Bai cepat mungkul di kapal. Mereka semua kaget setengah mati. Apalagi monster sialan ini. Ini tidak ada habisnya. Musnahkan saja. Cepat, aku lelah. Mending mati saja. Hidup ini tidak layak dijalani. Ini mirip sang Raja Putih. Ada tanduknya. Apakah naga? Tanduk naga tidak seperti ini. Sepertinya ini sang Raja Putih. Hong Fu Chen Long saling pandang dengan wajah pucat. Mereka membeku ketakutan. Lin Bai mengabaikan mereka. Membuka mulut lebar, menelan ratu nyamuk ganas.
Kemampuan dominasi. Kedengarannya keren. Berguna. Aku pilih ini. Dengan skill ini, bisa jadi bos dengan anak buah. Kemana-mana ditemani pengikut. Pasti keren sekali. Suruh mereka kerja 996 tiap hari, berburu monster render. Sementara aku tinggal santai. Naik level otomatis enak. Lin Bai memandang nyamuk bingung, lalu dapat ID. Coba gunakan skill dominasi. Pada mereka. Lin Bai memancarkan energi mental, menyentuh seekor nyamuk monster. Berhasil, dapat pengikut, nyamuk ganas. Nyamuk ganas, tingkatan 1, kelas rendah. Skill, menembus LV1. Cuma gitu doang. Nyamuk yang terkena skill dominasi Lin Bai, tiba-tiba terbang, dan mengitari majikannya dengan patuh. Ternyata, skill ini tidak bisa dipakai terus. Dengan kekuatan mentalku sekarang, paling banyak, bisa kuasai 1000 pengikut kelas 1. Lalu, Lin Bai menyerap sisa nyamuk, naik ke level 7, dengan 1,5 progres. Kalau ada monster lagi, gampang banget. Lin Bai memandangi Chen Long dan Hong Fu. Meski mereka petarung level 4, tetaplah semut kecil. Lin Bai menggunakan skill dominasi pada mereka berdua, tapi tidak berefek. Ya sudahlah. Ternyata manusia bisa dikendalikan. Lin Bai selesai makan, menyelam ke dasar laut. Kapal pesiar terus berjalan. Hei, Chen Long, kau lihat tatapan mata ular tadi? Cenderung jadi naga. Naga Jiaolong sudah punah sejak lama. Ngomong-ngomong, mengapa kau meninggalkan benua barat? Organisasi Sarung Tangan Hitam sudah membuangmu? Kenapa berhenti cari barang antik? Distrik 9 mengeluarkanmu. Tidak, Paman Chen mengantarku pulang. Paman jahat. Aku cuti panjang dari distrik 9. Beberapa waktu lalu di negeri pulau, aku menemukan yang luar biasa. Apa kau temukan di negeri pulau itu? Rahasia. Jangan sampai diketahui orang-orang Sarung Tangan Hitam. Aku sudah keluar dari Sarung Tangan Hitam, percuma tinggal di sana. Aku ingin kuat. Ke ibu kota untuk lelang. Katanya ada pil penembus batas bawaan. Senjata ilahi tak sempurna. Sudahlah, aku harus mengantar Xiao Yu pulang. Sehari kemudian, Lin Bai naik kapal ke Xiao, kembali ke Waduk Bayun, pinggir ibu kota. Sepi. Tidak ada binatang aneh air, tapi lokasinya terlalu dekat ibu kota. Binatang aneh pun takkan jadi milikku. Keluarga Shangyang sudah menangkapnya lebih dulu. Penampilanku tidak pantas untuk lelang. Hanya bisa mengandalkan Tang Huayuan. Saat itu, ponsel Lin Bai berbunyi. Anda di mana? Lin Bai tiba-tiba merasakan iringan mobil menuju waduk. Mereka berhenti di pinggir. Tang Huayuan dan Tang Xinyue turun dari salah satu mobil. Tang Huayuan membawa Tang Xinyue dan sejumlah murid keluarga Tang. Mereka tiba di tepi Waduk Bayun. Apakah Senior Wu berada di sini? ST, jangan bicara. Tunggu dengan tenang. Para murid keluarga Tang di belakang bosan, tapi tak berani bersuara. Hati mereka dipenuhi kebingungan. Siapa orang penting ini? Di tempat seperti ini, Lin Bai menyembul dari air. Dia memandang ke bawah ke arah rombongan Tang Huayuan. Lin Bai mulai mengukur kekuatan mereka. Hatinya kecewa. Lao Tang, masih seperti dulu. Tidak ada harapan mencapai Xiantian. Tang Xinyue di tingkat Hutian Huajing. Langkah menuju Xiantian sudah di depan mata. Murid lainnya masih di tingkat Waijing dan Neijing Hotian. Tak ada yang cukup kuat. Sulit untuk dilatih. Kalian, bawakan ponsel layar besar khusus pesanan saya. Ke sini. Hati-hati. Jangan sampai rusak. Senior, ini ponsel khusus dari Eagle Federation. Dibuat khusus untuk Anda. Para murid di belakang tertegun. Senior yang dimaksud ternyata ular raksasa. Bagaimana si tua kenal makhluk gaib mengerikan ini? Apakah ini hewan peliharaan suci keluarga? Dunia sudah gila. Makhluk gaib pun pakai ponsel. Lin Bai mengetik di layar dengan lidahnya. Bagus. Saya puas. Senang bisa membuat senior bahagia. Kapan lelang dimulai? Dipercepat. Akan dimulai 3 hari lagi. Saya punya bahan makhluk gaib tingkat tinggi untukmu. Pastikan dapatkan ramuan rubah level 4 itu. Sisanya tukar dengan level 3. Semakin tinggi level 4, semakin baik. Mengapa senior begitu ingin mendapatkan ramuan rubah? Tidak masalah, senior. Jika penjual tak tertarik bahan ini, saya tak bisa apa-apa. Tidak apa. Tidak mau jual, saya punya cara sendiri. Tang Huayuan gemetar. Dadanya panik khawatir. Senior, ini ibu kota. Keluarga Shangyang berkuasa di sini. Jangan gegabah. Tenang, saya tidak akan gegabah. Asal senior paham batasannya, khawatir senior bentrok dengan keluarga Shangyang. 4 keluarga besar memiliki pondasi kuat. Ada leluhur setingkat Xian Tianshang, ditambah senjata pusaka dan aset tersembunyi lain. Lebih baik berhati-hati. Omong-omong, di mana bahannya? Berapa level semuanya? Minggir. Lin Bai menyimpan ponsel raksasa ke dalam perutnya, membuat semua orang kaget. Kemana barang sebesar itu? Ditelan? Lalu, Lin Bai keluarkan bahan simpanannya, tumpuk tinggi. Penyimpanan dimensi, dunia dalam botol. Apa yang kakek katakan? Ini teknik penyimpanan para kultivator kuno. Ini teknik Bashe Tunxiang. Sudah, jangan berimajinasi. Tang Huayuan melihat tumpukan bahan. Dia mengambil sisik sebesar tutup panci. Matanya berbinar. Makhluk level 3, masih ada aura tersisa. Barang bagus. Cipa-cipa, pandangan Tang Huayuan tertuju pada tanduk spiral emas sebesar tiang listrik, membuatnya terpaku. Ini pasti milik binatang mutan level 4. Sentuh dengan lembut. Rasakan aura tanduk ini. Wajahnya berubah drastis. Bukan cuma level 4. Perasaan mencekam ini. Pendekar Xiantian Waltok sekuat ini. Jangan-jangan. Level 5. Binatang mutan level 6. Ini makhluk mutan teratas. Tunggu. Tanduk ini mirip dengan hiu megalodon bertanduk. Apakah petualangan senior ular putih ke laut untuk memburunya? Dengan benda ini, lelang kali ini pasti berhasil. Semua dimuat ke mobil. Lin Bai beri instruksi ke Tang Huayuan. Jika melihat pil atau barang cocok, boleh beli. Aku harus dapat serum rubah level 4. Sisanya terserahmu. Jika gagal beli, segera laporkan padaku. Semua sesuai keinginan senior. Sistem Tuan, bisakah skill sampah yang tak terpakai ini difusionkan? Bisa. Bagaimana caranya? Tunggu hingga pembaruan sistem berikutnya. Kapan pembaruan berikutnya? Terakhir update karena darah naga.
Sekarang, kapan lagi harus menunggu? Tiam Mi renung, penglihatan spiritualnya. Tiba-tiba menangkap seekor burung hitam besar 5 km jauhnya. Terbang bebas, seperti beo raksasa. Di belakang burung itu ada mobil yang mengejar. Di dalamnya ada pemula Chow Fan Je level 1. Li King duduk di mobil, kepalanya menjulur keluar jendela. Jimei, kembali. Takkan cubit mulutmu lagi. Oke. Li King di mobil hampir menangis. Burung bodoh ini kabur karena dicegah mati. Dia terbang pergi nambek. Dia takut beo ditangkap. Mengejar dari lingkar 5 ke waduk Bayun. Nanti kau dikurung di sangkar super besar. Jangan harap bisa keluar lagi. Penglihatan spiritual Lin Bai mengunci burung beo di langit. Menarik. Awalnya tak berniat memakannya. Tapi skill pasif ini menggeyotkan. Lin Bai menerjang keluar dari air, menelan burung beo sekaligus, membuat Li King panik seketika. Cepat, kembali ke kampus. Apa ini halusinasi? Monster apa itu? Sebesar ini, level 4, level 5, atau binatang mutan kelas Titan? Gila, ibu kota sudah punya makhluk seperti ini? Jimei, kau malang sekali. Bulu pun tak tersisa. Kembali ke dasar laut. Ikan mas merah, hijau, dengan keledai. Otocento prajurit lari ke lereng utara. Suara manusia dalam dan jelas keluar perlahan dari mulut ular. Akhirnya aku bisa bicara. Terima kasih, burung beo. Hari pembukaan lelang. Sejak pagi, Tang Huayuan tiba bersama Tang Xingyue. Di belakangnya, beberapa truk besar berisi bahan binatang anomali. Baiknya artefak kuno, ditukar Spirit Stone, bisa jadi alat tukar sekaligus membantu latihan. Ngapain angkut material ini? Semoga kebangkitan energi spiritual bisa memulihkan Fein Spirit. Lautang, kamu juga datang. Laoli, lama tak berjumpa. Ini cucumu? Halo, Kakek Li. Halo, Xiao Yue, Lautang, kamu memang hebat. Bakatmu biasa saja. Generasi penerusmu luar biasa. Di usia muda mencapai tingkat transformasi Hautian. Peluang mencapai Xiantian. Tidak seperti keturunan malang di keluargaku. Ah, biasa saja. Masih perlu ditempa. Sudahlah, jangan pamer. Apa isi trukmu ini? Bahan binatang anomali? Coba cari barang bagus untuk ditukar. Kamu tidak mau ambil bagian. Lihat situasi saja. Hari ini ada pil kuno di lelang. Bisa membantu terobosan tingkat kultivasi. Jika kita Hautian memakannya, mungkin mencapai Xiantian. Tapi di sisi lain, tak punya kekuatan malah jadi kutukan. Benar, rakyat jelata tak bersalah, tapi harta membawa petaka. Lauli mendekati truk, material di truk tertutup kain khusus. Lautang, truk sebesar ini berisi bahan binatang tingkat 3. Aku khawatir kau tak percaya, tapi di dalamnya ada bahan binatang tingkat 5. Sudahlah, berkhayal tanpa dasar. Percaya tidak percaya, terserah. Ayo, Xiao Yue, mari masuk. Tang Huayuan menarik Tang Xingyue menuju aula. Di dalam aula ramai oleh kerumunan, mayoritas paranormal tingkat 3 ke atas. Setiap peserta memasang topeng rubah merah dari rumah lelang. Tang Huayuan dan cucunya duduk di barisan belakang. Di atas panggung lelang berdiri seorang wanita, berbusana hanfu kuno yang sensual. Topeng rubah putihnya membuatnya tampak misterius dan memikat. Inilah pemilik Bao King Auction House. Jangan tertipu wajah mudanya. Menurut ayahku, usianya hampir 200 tahun. Bagaimana bisa 200 tahun tetap langsing? Tak tahu pasti. Paman tuaku pernah menemuinya. Mungkin pakai pil awet muda legendaris. Atau mungkin dia melebihi tingkat Xiantian. Bukankah hanya 4 kelompok besar punya pendekar melebihi Xiantian? Siapa yang tahu? Selamat pagi, para pendekar dan paranormal. Di musim gugur ini, lelang Baoqing kembali digelar. Aku Bai Bing, penanggung jawab dan pembawa acara. Lelang dimulai. Proyeksi menyala, memamerkan katalog lelang. Tang Huayuan langsung mengincar rubah tingkat 4 posisi ketiga. Obat injeksi Chow Fan. Semoga leluhur melindungi. Harus kudapatkan. Item lelang pertama, pedang api lihuo. Pedang tebal bergagang kepala hantu. Item pertama bernama pedang api lihuo. Ditempa dari paduan logam tercanggih. Dikombinasi bahan hewan anomali tingkat 4, naga api lihuo. Lunakkan besi seperti tanah liat. Jika diisici sejati bawaan, setiap tebakan mengeluarkan nyala api. Ahli bela diri, jangan lewatkan ini. Para cendekiawan juga bisa menghadiahkannya ke keluarga. Mari kita demonstrasikan. Seorang asisten melepaskan ci biru level awal bawaan. Pedang dipegang, diisi ki. Bila pedang, langsung menyala. Udah ada panas member. Pedang bagus. Ahli ki bawaan hanya jadi asisten. Rumah lelang Bao King misterius. Asistenku berlatih ki bertipe yin. Dengan ci yang, kekuatannya lebih dahsyat. Penjual pedang ini minta satu teknik bela diri ki bawaan atau bahan hewan anomali tingkat 5. Audien diam 1000 bahasa. Pedangnya bagus, harga tak sepadan. Item kedua, cincin Mordor. Cincin biru permata di kotak sutra. Dengan penyerap keringat, karya menara pucat dari benua barat. Mahakaya penyihir cincin 5. Fungsinya tunggal. Setelah dipakai, mantra dibaca. Langsung melancarkan mantra pertahanan tingkat 4. Perisai Mordor ini bisa menahan serangan penuh Chow Fan tingkat 4. Intinya, orang biasa pun bisa pakai. Ingat, tiap pakai, isi ulang energi spiritual. Semakin pekat energi, semakin cepat pulih. Paling cepat 1 hari. Mari saya peragakan. Bai Bing memanggil ibu kebesihan, membawa sapu ke panggung. Ini mau apa? Bai Bing menyerahkan cincin ke sang ibu. Dia berbisik dalam hati. Dengan pedangku, kukunahkan perisaimu. Lapisan perisai muncul di tubuh ibu itu. Penjual item ini membutuhkan bahan hewan anomali tingkat 5 atau lebih. Hanya sekali transaksi. Barang bagus, bisa untuk perlindungan Lin Ruoxue. Coba tanya Tuan Bai. Dia segera mengirim pesan ke Lin Bai untuk konfirmasi. Di bendungan Bayun, Lin Bai asyik mengetik di ponsel, menjulurkan lidah. Santai menonton video. Autoji di ibu kota, kenceng. Gak bisa dibandingin sama sinyal lemah di laut. Ponsel bergetar. Pesan Tang Huayuan muncul. Senior Bai punya alat pertahanan Chow Fan tingkat 4. Mainan kecil penyihir, cukup menarik. Cocok jadi jimat pemula. Untuk Lin Ruoxue, coba tawar dengan burung-burung tingkat 5. Prinsipnya fokus ke lelang obat, sisanya terserah kamu. Bai Bing menunggu sejenak. Mengira akan gagal lagi. Seorang pria berdiri, memancarkan aura chi bawaan. Bahan hewan anomali tingkat 5, sisi kura-kura spiritual. Bisa. Tentu saja, tapi satu potong masih kurang.
Bahan hewan anomali tingkat 5 susah dicari. Sulit. Hewan anomali tingkat 5, bulu elang suci berkepala putih, Tang Huayuan keluarkan 5 bulu elang beruban sakral, ruangan gempar. Elang beruban. Itu makhluk gaib peringkat 360. Berharga bagi Ketua Persatuan Pemburu Makhluk Gaib. Sial, benar-benar ada yang membunuhnya? Tidak mungkin. Makhluk itu bisa terbang supersonik. Bulu-bulunya lebih keras dari paduan logam. Misil pun belum tentu mengenainya. Siapa bisa membunuhnya? Saudara ini, berapa helai bulu yang dimaksud dan jenis bulu apa? 3 bulu terbang kelas atas. Piping tersenyum. Dia melihat sekeliling. Hadirin, kami bertanya, ada tawaran lebih tinggi dari 3 bulu terbang elang beruban kelas atas? Lanjutan dari ID 3074. Aula sunyi senyap. Tak ada yang berani menawar lagi. Melihat situasi ini, Bai Bing, kias 5 harga lelang. Selamat, Anda memenangkan cincin kota iblis. Nada bicara Bai Bing tegas. Membawa nada peringatan. Setelah acara, ikuti saya untuk verifikasi material. Shika palsu. Jangan salahkan Bai Bing, dia tak kompromi. Aura dingin menusuk tulang menyebar dari Bai Bing. Seketika memenuhi seluruh ruangan. Semua yang hadir merasakan dingin dan tekanan itu. Baiklah. Mari lihat barang lelang berharga berikutnya. Suntikan Chaufan untuk rubah api level 4. 1 set can ample. Steph mengangkat kotak. Kotak dibuka. 10 ampul obat merah merona jambu tertata rapi. Makhluk rubah Benshen Jolangka. Level 4 semakin jarang. Tak punya harapan di bela diri? Coba ke sini. Level 4 bisa dicapai. Saya sarankan untuk wanita. Dari pengalaman sebelumnya, wanita lebih cocok. Jika tidak, mudah jadi monster. Untuk barang lelang ini, penjual butuh teknik bela diri bawaan atau material makhluk gaib level 5+. Atau obat Chaufan level 5 juga diterima. Teknik seni bela diri bawaan. 6 pembuluh. Teknik 6 pembuluh klan Duan Dali. Ini malah ditukar dengan obat Chaufan. Memalukan. Saya tawar sarung tangan paralisis Chaufan level 4. Sarung tangan ini cukup suntikan energi internal saat menyerang. Ada kemungkinan efek paralisis teraktivasi, membuat lawan tak bisa bergerak. Suara penawaran saling bersahutan. Persaingan sangat sengit. Tang Huayuan duduk di kursinya dengan penuh kesabaran. Tidak terburu-buru. Saat penawaran mereda, tak ada lagi penawaran baru. Barulah ia bangun santai. Apakah 5 helai bulu spiritual kelas atas elang beruban bisa? Jika penjual merasa 5 bulu spiritual kurang, atau tidak menginginkan bulu spiritual, saya masih punya bahan hewan heterogen level 5 lainnya. Bisa ditukarkan. Seketika, seluruh ruangan gempar. Sial, barusan bilang 3 bulu. Jadi merebus maskot serikat pemburu, bukan hanya satu jenis bahan level 5. Orang ini, dia khosir bahan hewan heterogen level 5? Penjual tertarik bulu spiritual elang dewa berkepala putih. Sangat tertarik, tapi dia ingin dengar dulu bahan hewan heterogen level 5 lainnya yang Anda maksud. Baru kemudian memutuskan. Hiu gigi raksasa bertanduk. Suasana langsung membeku. Semua orang di ruangan gemetar tak terkendali. Ini binatang buas hiu gigi raksasa bertanduk. Jadi yang terbang di langit dan berenang di air semuanya masuk ke panci Anda ya? Jika bisa memburu hiu level ini, hewan buas kelas berat, bagian apa yang Anda miliki? Tentu tanduk emas ikonik di kepalanya. Penjual ingin menukar seluruh set ramuan api roh rubah 4 dimensi dengan tanduk spiral emas dari hiu gigi raksasa ini. Sebagai bukti keseriusan, dia bersedia memberi tambahan 2 benda super dari katalog lelang kami. Bagaimana dengan syarat ini? Saat asisten tiba-tiba muncul membawa daftar barang. Pisau api, sarung tangan paralisis, ramuan preyudit, kotak kayib, ramuan pendekar belalang sembah. Semuanya mengagumkan. Penjual ini punya koleksi luar biasa. Untuk masalah ini, harus konsultasi dengan senior pemburu hiu dan elang suci. Tang Huayuan menghubungi Lin Bai dan menjelaskan situasinya. Deal. Bonusnya, saya pilih ramuan prajurit katak ajaib dan pendekar belalang sembah. Selamat, Anda dapat 2 harta sekaligus. Sementara Lin Bai di bawah air, menerima pesan Tang Huayuan. Tuan Bai, lelang hampir berakhir. Saya dapat banyak barang berharga. Khawatir jadi target. Jika ada masalah, mohon bantuannya. Tenang. Jika ada masalah, kirim lokasimu. Aku akan segera datang. Jangan khawatir. Setelah membalas pesan, matanya ular itu mengawasi arah balai lelang Baoking. Kilatan dingin melintas. Di akhir lelang, item terakhir dipamerkan. Kuci giok kuno. Bertuliskan karakter kuno Haishao. Pil penciptaan bawaan. Para tamu terhormat, kami tampilkan harta utama lelang, pil penciptaan bawaan. Perebutan pil Shantian Zhao dan sangat sengit. Melampaui perkiraan Tang Huayuan. Dia meremehkan daya tarik pil ini bagi ahli bela diri. 1 item supernatural, tingkat 5, untuk tukar botol Shantian Zhao dan ini. Hong Fu, ditemui Lin Bai di laut, juga sedang berpikir di lelang. Kembali kali ini hanya untuk pil Zhao Hua ini. Haruskah mengeluarkan benda dari benua barat, berkhasiat mistis seperti Chen Long yang kuno? Sudahlah, mengandalkan diri sendiri saja. Benda ini tidak biasa. Takut menunjukkan akan menimbulkan masalah. Akhirnya, pil itu dibeli oleh orang bertopeng kepala sapi yang misterius. Lelang berakhir. Bai Bing cek material di mobil Tang Huayuan. Bagus, asli dan berkualitas. Bisa tukar kontak. Kalau ada material bagus, hubungi saya kapan saja. Tentu saja. Tang Huayuan menunjuk material yang belum terpakai. Material sisa ini kebetulan perlu kutangani. Baiklah. Aku juga butuh material hewan aneh level tinggi. Saya ambil semua material sisa Anda. Sebagai ganti, 3 ramuan tingkat 4 dan 10 tingkat 3. Tidak masalah. Terima kasih, Nyonya Bai. Sama-sama, kita saling menguntungkan. Tang Huayuan membawa beberapa kotak penuh ramuan, pergi dengan puas. Mengira akan ada yang mengikuti untuk merebut, tapi perjalanan tenang. Saat ini tidak ada yang menguntit. Ini yang terbaik. Tidak merepotkan Tuan Bai. Saat mobil memasuki jalan tol Bayun, hampir mendekati Waduk Bayun, seorang pria bermasker menghadang jalan. Ada kabar buruk dan kabar baik. Mau dengar yang mana dulu? Yang buruk. Chanzu telah bangkit. Apa itu Chanzu yang menyebabkan wabah jangkrik? Chanzu terakhir, bukan sudah disegel leluhur 4 keluarga besar di Gua Jinjiang? Bahkan pintu masuk gua sudah dihancurkan. Tidak mungkin bisa keluar.
Dia sudah menyiapkan rencana cadangan, memberi penanda lokasi gua ke-12 Dewa Yuan Chen. Generasi Dewa sekarang menggunakan penanda itu untuk menemukan lokasi gua, membuat formasi Jin Tian Tuo Kiao di Danau Tianqi Gunung Changbai. Untuk melepaskannya, Bagaimana para kepala keluarga mengetahui ini? ini diwariskan turun-temurun antar keluarga. Lalu kabar baiknya? Saat Chanzu keluar sekat, leluhur langsung merasakannya. Bertempur 3 hari 3 malam di Changbaishan. Keduanya imbang. Ini membuktikan dia baru tahap awal intisari emas. Jauh dari iblis Yuan Shen zaman dulu. Sekarang leluhur intisari emas dari 4 keluarga. Sedang memburu bersama. Prajurit lawan prajurit, jenderal lawan jenderal. Kita juga harus bertindak. 4 keluarga sepokat, menghidupkan kembali posisi Xingzhou. Masing-masing keluarga pilih 1 orang, pimpin bersihkan sisa pengikut Jin Tian. Era kemunduran telah berlalu. 4 keluarga besar harus mengikuti zaman. Ini sepenuhnya sukarela. Apakah kalian punya pendapat? Bagaimana kekuatan 12 Dewa Yuan Cheng? Sejauh ini, terkuat adalah Teng Yun Shensu, bertopeng naga. Beliau ahli bela diri puncak tahap akhir Xiantian. 2 riset paranormal tingkat 6, Huang Feng Shenju, topeng harimau. Liu Bi Shensu, topeng monyet. Selebihnya mungkin superhuman tingkat 5. Begitu kata-katanya diucapkan, semua terdiam. Perbedaan kekuatan terlalu besar, bukan lawan sepadan. Biarkan aku saja. Baik. Lauba, lama mentok di tahap akhir. Terus berlatih keras bukan strategi terbaik. Turun gunung, hadapi kenyataan. Ketika kembali, mungkin bisa membentuk eliksir. Sementara itu di jalan tol, Dali Shenzhou mengepung sebuah bus. Penumpang marah besar. Apa maksudmu, nakal, di jalan tol? Cepat minggir. Hei, jangan banyak bicara. Orang ini aneh. Apa istimewanya superhuman? Zaman sudah berubah. Ikuti hukum yang berlaku. Kalau jagoan, lawan monster laut. Jangan sok jago di sini. Semut berisik. Dali Shenzhou tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya. Pria berkemeja putih terlempar jauh. Teriakan panik membahana dan menangis. Lari pontang-panting. Situasi jadi kacau balau. Superhuman memang bisa bertindak semaunya. Dengarkan, jika semua di sini setia menyembah sang tanpa tuan, Jin Chan Laomu, aku bisa memaafkan nyawa kalian. Siapa Anda? Berani membantai orang biasa, melanggar aturan, tidak takut dihukum keluarga Shangyang. Keluarga Shangyang bukan apa-apa bagi sekte Jin Chan. Junjungan kami Jin Chan Laomu. Tak ada yang bisa menandingi. Kalian berdua hanya petarung Hautian Waijing. Terutama gadis ini, bakatnya lumayan. Bagaimana jadi santa di sekte Jin Chan kami, jika tidak? Dali Shenzhou mengulurkan tangan raksasa, mengangkat kotak berisi ramuan Tang Huayuan, tinggi-tinggi. Kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Tang Xinyue tetap tenang. Baiklah, mati kau. Keringat dingin membasahi dahi Tang Huayuan. Matanya panik menatap. Mengapa Tuan Bai belum juga sampai? Dewa Hercules hendak bertindak. Perasaan bahaya mematikan tiba-tiba menyergap. Sesaat kemudian, anak panah es transparan yang senyap menghantam tepat di kepalanya. Daya hantam dahsyat melemparkannya jauh. Siapa yang berani nyerang aku? Lihat, apa itu? Di padang luas, Lin Bai melesat, menerjang cepat. Tuan Bai akhirnya datang juga. Berani-beraninya, si sampah level 5 mencuri milikku. Nah, mau mati gaya bagaimana? Bisa bicara. Raja Iblis. Aku cuma iseng nyuri barang. Kok malah ke Raja Iblis? Yang mulia Raja Iblis, tenangkan diri. Aku salah satu dari 12 dewa sekti Golden Cicada. Dewa Hercules. Pengkurian ini diperintah majikanku, pemimpin Cicada. Sungguh terpaksa. Pasti yang mulia pernah dengar sekte Golden Cicada. Di masa kejayaan kami, 12 dewa kami sekuat yang mulia. Sekte Golden Cicada? Apa itu? Tak pernah ku dengar. Mungkin yang mulia baru jadi Raja Iblis. Wajah tak tahu. Sekte kami termasyhur di era kuno. Sebenarnya ada hubungan dengan yang mulia. Dulu kami punya dewa kabut dan ahli ular pemberani Kingshi. Jika yang mulia mengampuni, akan kuperkenalkan pemimpin Cicada. Nanti posisi dewa kekosongan jadi milikmu. Pemimpin Cicada ahli spiritual di masa jayanya. Pasti bisa membimbingmu. Ahli spiritual? Artinya level 7 ke atas? Sekuat itu? Oh begitu. Lalu pemimpin Cicada ada di mana sekarang? Beliau sedang dikejar-kejar beberapa ahli Golden Core dari 4 keluarga. Susah dinyakan. Tak bisa datang ke sini. Artinya pemimpin Cicada tak ada di sini? Sial, Dewa Hercules langsung kabur. Dia melompat ke udara sekuat tenaga. Angin datang. Puting beliung raksasa langsung terbentuk. Dewa Hercules yang sedang melompat tersedot ke dalamnya. Dia berputar tak terkendali sambil merintih. Tang Huayuan melihat puting beliung di langit terperangah kaget. Apalagi kejutan yang dimiliki Tuan Bai. Setelah petir, panah es. Setelah panah es, angin topan. Keributan ini menarik perhatian banyak orang. Penonton mulai merekam kejadian ini dan mengunggahnya ke internet. Ular putih ini ternyata tumbuh satu tanduk. Pertanda jadi naga sungai. Setidaknya sudah level 6. Binatang aneh sebesar ini di ibu kota harus segera ditangani. Biarlah aku yang baru, utusan bangsawan, menemuinya. Di jalan tol Bayun, ekor ular tebal Lin Bai membelit dewa kekuatan yang linglung. Kau tak boleh membunuhku. Aku Tuan Dewa Jin Chen. Pemimpin Jin Chan tak akan membiarkanmu. Memanggil senior, kalahkan yang muda, muncul yang tua. Maaf, aku tak terpengaruh cara begitu. Di mana ramuan itu? Di dalam kontainer mobil itu. Tiba-tiba kepala ular raksasa Lin Bai berputar cepat ke arah pusat kota. Shangyang Ba bergerak gesit di antara gedung-gedung tinggi. Gerakannya lincah dan mulus, dengan mudah melompati celah antar gedung. Akhirnya berhenti di gedung dekat jalan tol Bayun. Tahap akhir Xiantian, hanya keluarga Shangyang yang memilikinya di ibu kota. Hai, ular kecil, cepatlah pergi. Bicaralah, lebih keras. Aku tak dengar. Suara kecil begitu mau mengemudikan kapal perang. Kau bisa bicara bahasa manusia, tapi levelmu belum mencapai Raja Iblis. Menarik. Oh ini, aku belajar sendiri. Tak hanya bahasa Timur. Aku juga bisa bahasa Barat. Ular putih ini tidak biasa, terlihat mencurigakan. Haruskah kita bertarung?
Tapi ini wilayah keluarga kita. Masakah takut di rumah sendiri? Tapi, binatang level 6 ini, latar belakangnya tidak biasa. Mungkin dia mantan Raja Iblis, setara dengan leluhur keluarga. Ini masa genting. Hindari masalah jika bisa. Tapi, bagaimana jika 3 keluarga besar? Lihat keluarga yang penjekat, pasti jadi bahan ejekan. Boleh tahu Raja Iblis dari mana? Berasal dari gua suci mana? Apa tujuan datang ke ibu kota? Dari Gua Tirai, air Hua Guoshan. Aku diperintahkan Tuan Shangyang membasmi sisa Jinchan Cult. Tak disangka sudah dibunuhmu. Terima kasih. Kenapa sisa Jinchan Cult ini bermasalah denganmu? Orang ini, dia mencuri milikku. Sebagai ular penegak hukum, wajib bertindak adil, membasmi kejahatan. Ular putih ini paham hukum? Sungguh pahlawan pembela keadilan. Maksudku, ular baik. Apa rencanamu selanjutnya? Cepatlah pergi. Jangan menyusahkanku. Aku pulang. Silakan kembali. Kekuatanmu terlalu mencolok. Dan bisa panikkan warga. Tapi sebelum pergi, ayo kita bertarung. Lama dengar, 4 keluarga besar, termasyhur. Keluarga Shangyang dominasi, kekuatan besar di utara. Saya ingin menghadapi mereka. Tuan Bai, Anda yakin? Ini kan keluarga Shangyang. Kalian mundur saja. Jauhilah tempat ini. Shangyang Ba menatap Lin Bai dari kejauhan. Setelah hening sejenak, ia memulai jurus kuno yang khas. Keluarga Shangyang, Shangyang Ba. Petunjuknya. Sial, keluarga Shangyang mulai bertindak. Selama di ibu kota, saya pertama kali melihat anggota keluarga Shangyang. Hari ini benar-benar berharga. Ular putih itu juga luar biasa. Bisa bicara bahasa manusia, pasti mewarisi kekuatan Raja Iblis. Atau dulunya adalah Raja Iblis itu sendiri. Ahli bela diri terkuat benua timur akan bertindak. Orang benua barat hari ini akan lihat ahli bela diri sejati. Shangyang Ba melompat tajam, menerjang Lin Bai. Seni 9 kebenaran Shangyang. Kebenaran ketiga. Buka. Lin Bai melompat dahsyat. Ekor ular raksasa menghantam Shangyang Ba. Shangyang Ba mengumpulkan energi emas menjadi telapak tangan raksasa. Telapak energi emas raksasa bertubuhkan dengan ekor putih besar Lin Bai. Gelombang kejut menyebar ke sekeliling, menerbangkan debu dan kerikil. Tubuh besar Lin Bai menghujam tanah, menggumpalkan debu berterbangan. Shangyang Ba memanfaatkan momentum untuk backflip, mendarat mantap. Lumayan bisa diandalkan, tapi tidak terlalu hebat, cuma kayak dikerok. Pertahanan ini nggak masuk akal. Kuma pakai itu Zeshumtfafen kekuatan. Harus serius sekarang. Saudara, kekuatan fisikmu membuat kemir. Tapi sekarang aku akan serius. Seni 9 kebenaran Shangyang. Kebenaran ke-6. Shangyang Ba bersinar keemasan, energinya membentuk bayangan raksasa emas 30 meter. Tiba-tiba muncul di samping Lin Bai. Telapak cahaya emas menghantam Lin Bai. Lin Bai menghindar, menggerakkan tubuh ularnya untuk bertarung langsung dengan raksasa emas. Setiap benturan memicu ledakan dan gelombang kejut yang mengguncang. Setelah benturan keras, Shangyang Ba mundur. Bayangan raksasa emas bergoyang, ia melayang di udara. Kau benar-benar mengejutkanku. Bisa tahan melawanku dengan 2,3 kekuatan. Begitu lemah. Ketahuilah, lama sekali, aku tak pakai kekuatan penuh. Tapi melihatmu, kau juga belum serius kan? Gaya lo yang berlebihan. Mari lanjut. Kau paksa aku pakai mode maksimal. Seni 9 kebenaran Shangyang. 9 kebenaran tipu kata. Aura emas yang membungkusnya. Bayangan raksasa itu tiba-tiba menghilang. Yang menggantikannya, tirai raksasa energi emas. Menjulang 100 meter dari belakangnya. Para penonton yang menyaksikan adegan ini langsung berubah pucat. Astaga, ini efek khusus. Jangan nonton lagi. Menjauh. Kabur, kabur. Xin Yue, mundurlah. Lebih jauh. Semua penonton serentak mundur. Dia memang punya keahlian. Sesama kultivator, hadapi ini. Pedang, datang. Ratusan pedang energi emas identik bermunculan membentuk formasi rapat, membentuk formasi pedang Genjin, megah dan menggentarkan. Ujung pedang mengarah serentak ke Lin Bai. Shangyang Ba arahkan jari kanan, lalu menyabetkannya. Serang. Ratusan pedang emas menghujani Lin Bai dari segala arah. Bagus, angin, datang. Patai raksasa tiba-tiba mengelilingi Linci. Sungai kecil, terangkat kekuatan tak kasat mata, melayang melawan arus. Napas es. Kekuatan serangan ini biasa saja, cuma seperti pijat ringan. Apa? Ini tidak melukaimu, hanya menyemburkan percikan api. Ekor ular raksasa Lin Bai melilit Shangyang Ba. Diangkat ke depan kepala ularnya, mata dingin menatap Shangyang Ba. Sial, keluarga Shangyang kalah. Tidak mungkin. Luar biasa. Dia mengalahkan keluarga Shangyang. Makhluk ini akan tenang dengan menginjak-injak reputasi Shangyang. Tuan Bai, kamu memang dewaku. Kamu kalah. Aku bisa menghancurkanmu dengan sekali jepit. Teman, hentikan di sini. Hei, saat kau menggunakan segenap pedang kembali, apa juga berniat berhenti? Wah, aku terlalu semangat. Jangan marah, teman. Tidak, kau harus traktir aku. Bola mata Shangyang Ba menyempit. Wajahnya langsung pucat. Jangan. Diam. Teman, hentikan mulutmu. Lin Bai dan Shangyang Ba terkejut menoleh ke arah suara. Shangyang Jing tiba di hadapan Lin Bai dan berhenti. Rekan Dao, lepaskan anggota klan saya ini dulu. Ini hanya pertandingan. Tentukan yang unggul, bukan sampai mati. Oh, siapa Anda? Saya Shangyang Jing, kepala keluarga Shangyang. Leluhur Jin dan klan perintahkan saya membawanya kembali. Selain itu, terima kasih atas bantuan rekan Dao kalahkan dewa kekuatan bagi keluarga Shangyang. Kami tawarkan hadiah sederhana. Anda mengancam saya? Bukankah leluhur Jin dan kalian tidak di rumah? Hanya bercanda. Meskipun saya ular, saya selalu tegaskan tak bunuh orang. Jika tidak, tak seorang pun di sini akan lolos. Lin Bai melirik dingin ke sekeliling. Para Chaofan seketika gemetar ketakutan. Mereka berhamburan melarikan diri. Saya tahu rekan Dao ini istimewa. Bukan binatang buas biasa. Boleh saya pilih sendiri hadiahnya? Pauli,
asal diterima keluarga Shangyang. 100 binatang anomali level 4? Jangan bercanda, rekan Dao. Binatang anomali level 4, keluarga Shangyang, bahkan tak punya satu pun. Tidak mungkin. Keluarga Shangyang selama bertahun-tahun tak punya satu pun binatang anomali. Saya tidak percaya. Ini benar, saya tidak bohong. Kalau The Champions level 45, Sanjikan, Chaufan bagaimana? Pasti punya kan? Keluarga Shangyang adalah aliran bela diri murni, mana mungkin simpan benda jahat. Lin Bai melepaskan Shangyang Ba. Sudahlah, ini saja tidak punya. Keluarga Shangyang ternyata biasa saja. Pergilah kalian, hadiahnya tidak perlu. Terima kasih. Bolehkah saya tahu nama rekan Dao? Panggil saja Tuan Bai. Baik, Tuan Bai. Kita berkenalan setelah bertarung, tapi keluarga Shangyang menepati janji. Hadiah tetap akan kami berikan. Shangyang Jing melambaikan tangannya. Sebuah buku emas melayang di depan Lin Bai. Alat penyimpanan, keluarga besar memang punya warisan. Buku ini bernama Tai Shu Hua Long Jue. Didapat dari sebuah gua bawah air. Teknik kultivasi iblis. Tidak berguna untuk saya. Saya hadiahkan untuk rekan Dao. Sebagai tanda persahabatan. Tidak takut jika saya berhasil melatihnya dan berubah jadi naga, lalu hancurkan 4 keluarga besar. Terutama, saya yakin rekan Dao tidak akan melakukan itu. Kedua, keluarga Shangyang percaya diri. Kalau begitu, terima kasih kepala keluarga Shangyang. Saya pamit. Shangyang Jing dan Shangyang Ba segera pergi. Tang Huayuan menghampiri dengan hormat. Tidak heran Anda disebut Tuan Bai. Bahkan bisa mengalahkan anggota keluarga besar. Itu hanya murid keluarga besar biasa. Tuan Bai, 6 jenis suntikan Chaufan level 4 dari lelang ini. Dan 10 jenis level 3 sudah ada di gerbong yang Anda ambil. Sedangkan cincin moduo, artefak Chaufan level 4 ada pada saya. Tang Huayuan menyodorkan kotak. Berisi cincin moduo. Lin Bai menyimpannya. Mengeluarkan botol jiok. Ini, pil penciptaan bawaan. Ternyata dewa kekuatan itu adalah orang misterius yang dapat pil ini. Ini tidak berguna bagiku. Nanti di kota Tianshui akan kuberikan padamu. Untuk sementara, aku yang menyimpannya. Kau terlalu lemah. Jangan sampai dirampas lagi. Barang yang sangat berharga ini, Tuan Bai mau memberikannya padaku? Kenapa? Tidak mau. Mau. Terima kasih, Tuan Bai. Takkan ku lupa kebaikanmu. Lupakan basa-basi. Ada syaratnya untuk memberikannya padamu. Tuan Bai, silakan beri perintah. Cari orang terpercaya. Gunakan serum super lelang hari ini. Ubah mereka jadi manusia super. Pilih murid keluarga Tang paling setia. Bentuk organisasi atas namaku. Setelah pertempuran ini, dengan namaku, takkan ada yang berani mengganggu. Selesai urusan. Aku pergi lagi. Kembangkan pengaruh di benua timur saja. Mengerti. Sebenarnya, banyak murid berbakat biasa yang ingin ini. Organisasi ini akan diberi nama apa? Istana Naga. Tuan Bai. Apakah Tuan ingin menghidupkan kembali Istana Naga? Apa sebenarnya latar belakang Tuan Bai? Kembalinya bangsa naga. Langit akan berubah. Benar, Istana Naga. Tapi di awal, jangan terlalu mencolok. Pakai nama samaran kediaman Sungai Langit. Kalian berasal dari kota Tianshui. Nama kediaman Sungai Langit sangat cocok. Saat waktunya tepat, baru buktikan. Baik. Tang Huayuan pasti takkan mengecewakan Tuan Bai. Kalau begitu, mari pulang. Aku iri kalian bisa naik kereta cepat dan pesawat. Aku harus merangkak pulang sendiri. Lin Bai pergi setelah bicara. Si pembersih kotoran. Majikanmu sudah pulang. Sebuah pangkas bawah tanah berteknologi tinggi di Federal Perak. Profesor Mingze, peneliti inti markas organisasi Titan. Proyek pemerintah mempelajari kadal raksasa yang punah. Silakan masuk. Video terbaru yang dikirim Profesor Mingze menunjukkan kemunculan makhluk anomali kelas Titan semu. Lokasi, Ibu Kota Benua Timur. Oh, ini yang ketiga minggu ini. Aktivitas makhluk anomali semakin sering. Kau boleh pergi dulu. Ular putih ini, dia bisa berbicara. Dan bukan hanya meniru ucapan. Dia benar-benar berbicara seperti manusia. Ya Tuhan, ular ini cerdas luar biasa. Muncul makhluk aneh kuat berakal manusia. Apakah manusia masih punya harapan hidup? Apa arti penelitian kita kini? Segera adakan seminar. Kita harus memberi peringkat ulang makhluk aneh calon Titan yang baru muncul. Peringkat ulang. Ini mungkin akan mengubah struktur dunia. Lin Bai melanjutkan perjalanan ke selatan. Terbuka dan transparan. Pemandangan sepanjang jalan menakjubkan. Netizen ramai berdiskusi. Pihak berwenang siaga penuh. Mengevakuasi warga. Kemana ular putih itu pergi? Ada korban jiwa tidak? Baru melewati kota Zongyang. Kecuali yang ketakutan dan pura-pura terluka. Ular putih tidak secara aktif menyerang manusia. Dia puru-puru. Tujuan diduga kota Tianshui. Lanjutkan pengawasan. Jangan diusik. Ternyata dia benar-benar luar biasa. Di organisasi Titan, Profesor Mingze memimpin diskusi panas tentang peringkat ular putih. Profesor, ini sang Raja Putih yang dulu. Meski ukurannya berubah drastis, detailnya cocok. Baik, pertahankan nama Raja Putih. Peringkatnya, saya usul di bawah kura-kura gunung tua. Ke-13 di daftar makhluk aneh. Apa? Nomor 3 Belaus? Melebihi monster Danau Baikal? Ini terlalu cepat. Kemampuan yang ditunjukkannya sangat banyak dan kuat. Mengalahkan pesulh tingkat 6 puncak. Yang lebih penting, dia tidak terasa seperti makhluk aneh. Melainkan seperti manusia. Dia layak posisi ini. Situs web Titan diperbarui. Raja Putih melonjak ke peringkat 13. Dunia gempar. Raja Putih hebat. Dasar apa melampaui Baikal? Ukuran Raja Putih lebih kecil. Bentuk tubuh tak berarti. Raja Putih pasti menang lawan Baikal. Ukuran tubuh tidak berguna. Kemampuan organisasi Titan payah. Rankingku lebih akurat. 2 hari kemudian, pinggiran kota Tianshui. Kota Tianshui, sang Raja Putih mutlak. Tianshui seolah hadapi musuh besar. Seluruh kota terdiam. Lin Bai melintasi kota kosong. Tiba di CBD yang pernah dikunjunginya. Menemukan 2 orang yang masih lembur. Mengapa tidak libur? Ya. Kapitalis jahat. Saya yang memutuskan. Boleh pulang sekarang. Kalau bos keberatan, suruh cari saya. Nama saya, Bai Wang. Sama-sama. Lin Bai lalu ke kompleks Lin Ruokshu. Kebetulan, melihatnya di balkon. Xiao Bai, aku sudah tahu. Tahu apa?
tahu bahwa suatu hari kau bisa bicara. Kenapa? Aku menyelamatkanmu di kehidupan lalu. Kau datang membalas budi, benar kan? Benar, dasar kepala tangan, si pengurus kotoran, loncat naik. Tapi ini lantai 7. Takut apa? Makhluk aneh, peringkat 13, di hadapanmu. Penguasa angin, petir, dan arus air. Pevuyu dan Dewi Putih, makhluk Titan Kuasi, Raja Putih. Haha, aku tetap panggil Xiao Bai. Bahkan, jika kau Titan, aku tetap panggil Xiao Bai. Lin Ruoxu mendarat di atas kepala ular raksasa, memandang kompleks dari ketinggian. Bersyukurlah, kau yang pertama, sepanjang sejarah, yang bisa berdiri di kepalaku. Iya juga, haha. Ahli bela diri dewa legendaris dari keluarga Shangyang. Bisa kalahkan Xiao Bai-ku. Lin Ruoxu, hebat sekali. Bercanda, Lin Bai diam-diam pakai insight pada Lin Ruoxu. Tidak buruk, Lin Ruoxu, selama ketiadaanku, latihanmu sangat giat. Cepat naik ke level pasca kelahiran, bacu Jackson si Jumper. Tentu, anak didikanku sudah level 6 paranormal. Badai baru telah muncul, mana mungkin aku berdiam diri. Kali ini, aku mendapat suntikan paranormal level 4 untukmu. Kekuatanmu sekarang masih terlalu lemah. Paranormal level 1, sulit bertahan di dunia sekarang. Nanti di keluarga Tang, akan kujelaskan rencanaku. Jika tidak ada halangan, dalam 1,2 tahun, kau bisa menjadi paranormal level 4. Dengan begitu, kau akan dianggap kuat di dunia paranormal. Paling tidak bisa mempertahankan diri. Suntikan paranormal jenis apa? Rubah api berekor. 4. Panggilan rubah, nanti aku jadi rubah jadi-jadian? Atau dewa rubah jadi-jadian kedengaran jelek. Apakah aku akan punya telinga dan ekor rubah? Seminggu kemudian, di halaman belakang keluarga Tang Huayuan mencapai realm bawaan. Tuan Putih, si tua Tang akhirnya mencapai realm bawaan. Kebaikan Tuan sungguh tak terbalas. Orang tua sepertiku tak bisa membalas. Bagaimana rasanya masuk realm bawaan? Sangat baik, beda jauh dengan realm pasca kelahiran. Di bawah bawaan, semua hanya semut. Tunjukkan energi bawaanmu. Baik, ilmu Hunyuan warisan keluarga Tang ini, meski tak sehebat teknik legendaris 4 keluarga besar, tapi di antara teknik bela diri bawaan termasuk yang terbaik. Energi Hunyuan lembut tapi perkasa. Kelembutan kalahkan kekerasan. Cahaya putih susu menyelimuti Tang Huayuan. Asap putih mistis mengelilinginya. Bagus. Serang aku dengan serangan terkuatmu. Ini, sepertinya kurang baik. Telapak Tang Huayuan menghantam Lin Bai. Lin Bai tidak gerak. Tang Huayuan merasakan tangannya kesemutan. Dia pura-pura tenang. Bagus, sudah cukup. Setidaknya sudah merasa. Pil penciptaan bawaan ini luar biasa. Bahkan seseorang sepertimu bisa mudah mencapai alam bawaan. Tang Huayuan mengeluarkan pil. Dia menyerahkannya kepada Lin Bai. Tuan Bai terlalu memuji. Pil penciptaan bawaan kedua kembali ke pemilik aslinya. Untuk apa ini? Simpan untukmu. Berikan cucumu. Bukankah dia sudah puncak alam kedua? Terima kasih, Tuan Bai. Tapi Shinyua baru saya memasuki. Alam kedua masih perlu konsolidasi. Aku simpan pil ini untuknya dulu. Orang-orang yang Tuan minta untuk dicari, yang bersedia menjalani modifikasi Yixua, sudah saya temukan. Murid keluarga Tang, bakat bela diri biasa, mental kuat, loyalitas mutlak. Pergilah dan panggil murid-murid yang akan menjalani modifikasi Yixua untuk datang ke sini. Lin Ruoxu mengenakan piyama sambil menguap mendekat. Apa yang kalian bicarakan? Lin Ruoxu, apakah kamu sudah memutuskan mau menyuntik serum luar biasa atau tidak? Sudah. Dari dulu sudah diputuskan. Bagus, tapi modifikasimu harus ditunda. Aku ingin lihat dulu proses modifikasi orang lain. Tang Huayuan kembali dengan 15 murid keluarga Tang yang tegang dan gelisah. Telah kembali. Tuan Bai, murid-murid ini sudah saya bawa. Total 15 orang. Apa kalian tidak mau menyapa Tuan Bai? Kenapa tidak ada kepekaan sama sekali? Ingat, tanpa Tuan Bai, tak ada serum luar biasa untuk kalian. Tidak akan ada alam bawaan untukku, Tang Huayuan. Apalagi kemajuan keluarga Tang sekarang. Menghormat Tuan Bai. Menghormat Tuan Bai. Sudah, berhenti bersujud. Aku tidak suka formalitas ini. Tenang, aku bos yang baik, sangat manusiawi, peduli pada karyawan, dan tidak akan menyuruh kalian lembur. Taman pribadi benua barat. Rasa anggur barat ini biasa saja. Sungguh merindukan arak surgawi para dewa zaman dulu. Shenzhou Tenjin. Bagaimana perkembangan rencana kita? Lapor Tuan Chan, rencana hampir matang. Dalam setahun, generasi pertama Roh Zen 27 tahun akan lahir. Saat itu, seluruh wilayah Federasi Perak akan kembali ke tanah bahagia, Ibu Kodok Emas. Bagus, selama ketiduranku, kinerja kalian memuaskan. Saat Sang Tuan Agung turun, kalian akan masuk daftar Dewa Emas. Nanti bukan cuma eliksir emas, bahkan Yuan Shen pun mungkin. Berkat kebijaksanaan Tuan, kebijaksanaan Tuan luar biasa. Leluhur Klandara, serigala iblis menakutkan, naga 5 warna. Bagi Tuan Agung yang maha kuasa, mereka cuma semut belaka. Tanpa dukungan 3 pihak ini, Kastil William palsu ini, mana mungkin berkembang secepat ini. 4 kelompok besar brengsek itu, tak ada harimau di gunung, monyet mengaku raja. Tuan Chan tidak tahu. Selama Tuan tiada, kami sangat menderita karena mereka. Biarkan belalang musim gugur itu, melompat-lompat sebentar lagi. Meski energi spiritual bangkit, bintang-bintang belum berubah. Bintang jatuh, semu wangkur, dimensi lain datang. Tapi,
Mereka yang terperangkap di Bima Sakti kuno sudah tak sabar. Sorot mata para penguasa abadi mulai mengawasi ke sini. Mereka mulai berani mengganggu dunia ini. Leluhur klan darah, naga lima warna, serigala iblis, kuma beberapa entitas aktif di zaman kemerosotan ini. Sejak zaman kuno, mereka sudah merancang strategi. Serupa dengan itu, perintis pengetahuan di balik menara langit. Dewa-dewa palsu benua barat ini, dengan bersembunyi di lapisan bawah Bima Sakti, bisa mengintervensi dunia secara besar-besaran. Sementara, penguasa sekuat Tuan Agung berada di lapisan dalam Bima Sakti kuno. Intervensi ke dunia ini memakan biaya besar. Tapi baru-baru ini, Tuan Agung menurunkan wahyu. Anda bisa berkomunikasi lagi dengan Tuan? Benar, kata Tuan, leluhur klan darah, serigala iblis, dan naga lima warna sedang merencanakan sesuatu. Tapi tak masalah, asal tidak menggagalkan rencana kita. Musuh utama tetaplah 4 kelompok besar, dan para penguasa di balik mereka yang menyegalku. Selama 500 tahun harus dibalas. 4 tua-tua brengsek itu curang. Mengepungku berempat, tapi 1 terluka olehku. Sekarang mereka lari terbirit-birit. Pemulihan kekuatan pikku hanya masalah waktu. Sebelumnya, kalian harus mencari kabar kelahiran dunia paralel. Kari pilai kemis kuno, atau harta langka lainnya untuk pulihkan kekuatanku. Amang-amang, lampu jiwa, dewa kekuatan baru saja padam. Dia menyusup ke balai lelang Bauking di benua timur untuk mendapatkan pil penciptaan bawaan bagi Tuan. Dia gugur dalam perjalanan pulang. Apa tingkat kekuatan dewa kekuatan ini? Tingkat menengah Siantian. Apakah 4 kelompok besar yang menyerang? Bukan. Dia dibunuh ular putih raksasa. Oh, membunuh dewa kekuatan dengan mudah? Pasti itu monster level 6. Benar, monster ini sekarang masuk peringkat 13 daftar makhluk aneh organisasi Titan. Dasar tidak berguna. Masalah kecil seperti ini saja tak bisa diselesaikan. Lihat di organisasi kita, masih ada kandidat cocok sekarang? Cari pengganti untuk posisi Dali Shenzhou. Sangat kekurangan personel. Kau harus merekrut lebih banyak pengguna level 5 dan level 6 bergabung. Ular kecil ini berani bunuh anak buahku seenaknya. Cari kesempatan untuk menangkapnya. Kebetulan aku butuh tunggangan yang gagah. Untuk menghadapi ular level 6, tidak perlu Sang Shanzu turun tangan sendiri, kan? Tentu tidak perlu Yang Mulia turun tangan. Ini cuma monster level 6 biasa. Sebelum mencapai Realm Jindan, aku tidak akan mencarinya. Bercanda, itu makhluk Titan kelas kuasi peringkat 13. Bahkan mengalahkan Shang Yang Ren, yang setara dengan Bai Bao. Lin Ruoxue bersandar pada Lin Bai. Xiao Bai, apakah kamu akan pergi lagi? Benar, setelah memastikan kamu berhasil menyatukan darah api rubah 4 dimensi, aku akan pergi sebentar. Soal tujuan, masih belum pasti. Kemungkinan besar ke negara pulau. Xiao Bai, kalau cari hewan lain bertarung, hati-hati. Setiap kali melihat kabarmu di rekaman orang, entah kau sedang berkelahi atau dalam perjalanan ke medan perang. Aku akan berhati-hati. Setelah aku pergi, Istana Sungai Tianhe terserah padamu dan Tang Huayuan. Kuharap saat kembali, Istana Sungai Tianhe lebih besar dan kuat. Dan kau sudah menjadi pengguna 4 musim sejati. Tenang, tidak masalah. Kamu harus kembali dengan selamat.